perjanjian baru sama perjanjian lama itu yang punya ide itu siapa itu dulu. Ya, saya juga mau nanya nih, ada pertanyaan juga. Itu saya mau tanya, kenapa? Siapa yang buat ide perjanjian baru, perjanjian lama? Siapa yang buat kitab ini sendiri gitu tuh? Ini ayatnya apa tadi itu? Silakan. Yeremia 31 ayat 31. Apa pertanyaannya? Itu kan jelas itu keluarga Israel dan keluarga Yehuda. Iya. Mana? Jadi itu kan dikhususkan untuk orang-orang Bani Israel dan keluarga Yehuda. Setuju. Iya. Bukan untuk orang-orang bangsa-bangsa kan? Pertanyaannya? Ya isi perjanjian barunya itu kan itu. Ini adalah suatu janji sama kami. Ayat 31 ini. Bapak ada keluarga sama orang Israel atau Yehuda nggak? Entar. Ayat 31 ini bagi kami itu kami sebut dengan perjanjian juga. Bahwa Tuhan akan yang saya tanyakan memberikan Bapak perjanjian ini, baru. Bapak ini salah satu keluarga dari keluarga Israel sama Yehuda bukan? Bukan. Bukan. Jadi perjanjian itu bukan tuh Bapak. Iya. Iya. Lalu persoalannya di mana? Persoalannya jadi perjanjian baru itu Pak dikhususkan untuk keluarga Israel dan keluarga Yehuda. Bukan untuk orang Indonesia, bukan untuk orang Yunani kata Bapak itu tadi itu. Ya, berarti Bapak mengikat ayat 31 dengan keluarga Israel, betul ya? Iya. Sekarang kita baca ayat 32. Ya. Bukan seperti perjanjian yang telah aku ikat dengan leluhur mereka. Siapa itu? Israel. Oke. Setuju ya? Mereka telah melanggarnya. Baca nih, Pak. Ini ayat 32 berbicara tentang masa lalu. Setuju tidak? Ya. Nah, sekarang yang ayat 31 yang telah melanggarnya itu kata siapa, Pak? Ya kata firman Tuhan. Iya, siapa Pak? Siapa? Firman Tuhan itu siapa? Yesuskah siapa? Yesuskah atau siapa? Iya, Yesus. Enggak, firman Yesus. Tuhan dari mana ini? Tunggu Pak, itu Yesus itu siapa? Yesus enggak? Gini. Pertanyaan Tuhan itu siapa nanti dulu ya. Enggak, Yehoshafat itu siapa? Yesuskah atau siapa? Saya mau tanya Anda dulu, biar tegas dulu ini siapa Yehoshafat ini Anda punya. Gimana kalau kita simpan dulu pertanyaannya? Ini kita tuntaskan dulu. Jelaskan dulu, Yehoshafat itu siapa? Biar kita terang dulu. Apakah memang Yesuskah atau siapa ini pelakunya? Nanti melebar. Sementara itu melebar. Jawab aja Yesus, gitu aja bilang itu bukan rokok elektrik. Onci benar ini. Karena setiap namanya firman Yehoshafat berarti firman itu ditujukan kepada siapa? Aku kan sudah bilang tadi ayat 31 itu untuk masa depan bagi keluarga Israel. Setuju? Iya. Ayat 32 Tuhan ini untuk siapa, Pak? Lah, kan sudah jelas untuk keluarga Israel di masa depan. Yang menerima firman-Nya siapa? Nah, ini Yeremia orang Israel ini. Makanya itu Pak dikeluarkan dulu. Yehoshafat itu siapa itu? Yehoshafat itu Tuhannya Israel. Berarti bukannya Tuhannya kamu kan? Wah, Tuhan kami Yehoshafat. Tapi Tuhannya Israel. Bukan Iya. Yesus. Tuhan kamu siapa? Iya, nanti akan kujelaskan. Makanya ketika yang ada Yehoshafat, kamu katakan Yehoshafat itu siapa pelakunya? Apakah Yesus atau siapa? Pelakunya ada berapa orang itu? Berapa makhluknya? Gini aja lah. Kamu ini Yeremia. Yeremia ini siapa? aku selesaikan dulu. Enggak, ini saya mau tanya dulu. Pelakunya Yehoshafat ini siapa dulu? Saya mau tanya dulu biar jelas kelar. Siapa itu gampang. Ya jawablah, kok gampang enggak cuma supaya bermanfaat. Enggak, kamu jawab dulu. Yehoshafat itu siapa pelakunya? Itu saya mau tanya dulu. Itu adalah yang menjadi Tuhan kami di dalam nama Yesus. Berarti Yesus, gitu Pak? Iya. Udah jelas gitu aja. Oke, Tuhannya Yesus. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Berarti Yesus Pak ya? Perjanjian baru itu di masa depan dengan keluarga Israel. Kan begitu literalnya. Ya. Tapi baca Pak, ayat 32. Itu berbicara tentang perjanjian yang sudah diikat dan mereka melanggarnya. Ini berarti berbicara tentang masa yang sudah lewat. Setuju tidak? Iya, aku itu siapa, Pak?
Aku telah menjadi suami bagi mereka. Suami. Aku itu Maksudnya siapa, gimana? Pak? Aku itu Jodhe Fafe. Kok tulisannya hurufnya enggak huruf besar Maksudnya ini juga, ini loh, mereka telah melanggarnya. Walaupun aku telah menjadi suami bagi mereka. Maksud suami dari mereka itu siapa? Istrinya Firman siapa? Ya, Istrinya siapa? tentang suami kita pending ya. Aku Nah, bukan kabur. Ini satu ayat, ini satu ayat, ini Ini satu tanya ayat. Bapak kabur, Bapak tanya Satu ayat. Ini loh Pak ya. Apa? Biar jelas, Bukan. Pak. Maksud ini satu ayat, berarti ini kan menyambung dengan ini, bukan seperti perjanjian yang Iya, aku kan udah bilang dari awal. terikat dengan Itu leluhur. pertanyaan Bapak itu karena Bapak nonton film 3 menit, durasi 3 menit, kira-kira Enggak gitu. Pak. Ini kan jelas Nanti Pak. karena Itu Bapak hanya dikatakan, punya, aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka ke leluhur dari tanah Mesir. Aku pegang tangan mereka, Pak. Berarti dipegang, dituntun, Pak. Jadi Yud Pape tadi itu memegang tangan mereka berjalan-jalan begitu. sebenarnya gini, aku berusaha menunjukkan perjanjian lama, perjanjian baru, gitu loh. Bukan aku tidak mau, tapi selesai dulu tentang yang tadi itu, Ya, bahwa Ini kami berarti maaf, Pak ya. suami Nggak apa-apa. bagi mereka Dulu apa yang terima dimaksud? temannya apa? jadi kalau mau seperti itu, kalau tidak, Oh, kita akan gini. lompat-lompat, nggak Tidak, bermanfaat. nanti kita Coba, satu coba, bahas coba. dulu setiap katanya, Pak. Coba Pak Firman, Pak yang lain. Pertanyaannya itu satu, jangan ditimpa lagi satu. Aku aja pusing dengarnya. Ya, Pak. Bapak tolong jelaskan Pak Friend. Ya. Silakan coba jelasin. Tolong dijelaskan satu ini dulu, Pak. Nanti setiap apa namanya katanya, Pak. Nanti kita artikan maksudnya untuk apa, Pak? Ya, kita tuntaskan dulu ya Sesuai dengan tentang tertulis. Enggak, yang tentang tertulis aja dulu, Pak. Tolong yang tertulis dulu apa yang Pak dimaksud. Firman biar dijelaskan dulu dong. Kasihan Ya juga, sudah, belum begini ya. ditimpa. Berarti Yeremia 31 ayat 31 kita hapus. Silakan Pak Firman. Mau nanya kata demi kata apa? Ya di sini ya bahasanya, Pak. Ayat keduanya kata Bapak tadi, bukan seperti perjanjian yang telah aku ikat dengan leluhur mereka pada waktu aku memegang tangan mereka. Akunya ini siapa? Lalu memegang tangan siapa? Aku itu adalah sang pencipta semesta alam. Ya, Tangan memegang tangan. mereka itu kalau kita nonton film lengkap, kita akan tahu bahwa mereka itu adalah bangsa pilihannya, ya, yaitu Jadi bahasa di sini bangsa algoritma, ya. Israel. Ini bukan algoritma, ini bukan alegoris, Pak. Ini konsekuensi logis kalau kita menggunakan penalaran logis saat membaca sebuah buku apapun. Akan kita terbawa pada konsekuensi logis dari film yang lengkap tadi. Masalahnya Bapak hanya nonton film tuh durasi Kalau singkat, sudah mentok gitu. ya begitu. Nah, jadi di situ menuntun memegang tangan mereka nih, Pak, pada untuk keluar dari tanah Mesir. Jadi perjanjian ini dikeluarkan untuk mengeluarkan di tanah Mesir, Pak ya? Perjanjian lama ya itu untuk bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Itu Pak. Ya. Yang terhadap perjanjianku ini, perjanjian ya, Pak ya, perjanjian ku ini koma. Mereka telah melanggarnya. Yang dilanggarnya apa, Pak? Perjanjian itu Apa perjanjian itu yang mereka langgar di situ sementara sudah ada bisa menjadi melanggar lah gitu maksudnya, Pak. bukan Musa dan gerombolannya. Melanggar, Pak ya. Iya, tapi dalam arti kata sini aku koreksi ya. Bukan Musa yang melanggar, tetapi orang-orang Israel yang hidup bersamaan dengan Musa. Itu kan satu kelompok. Ya, jadi Musa tidak Dan itu melanggar, bagi ya. kami namanya bukan umat Nabi Musa. Ini perbedaan selanjutnya ya. Ya, perjanjian itu tadi itu antara umatnya Musa apa Allah sama Musa? Itu perjanjian gini ya. Tadi kan aku ada sampaikan. Sesungguhnya ada 3 butir perjanjian
Tuhan dengan Israel. Satu, perjanjian sunat dengan Abraham. Yang kedua, 10 firman Tuhan itu perjanjian Tuhan juga dengan Musa, dengan manusia. Ya. Yang ketiga, itu 613 misfot, itu disebut perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, itu disebut dengan Taurat Musa, yaitu aturan hukum-hukum, hukum peperangan, hukum pendidikan, kesehatan, ekonomi, pernikahan, perceraian, hutang piutang, dan lain-lain, atau syariah, itu adalah Taurat Musa yang mengatasnamakan nama Tuhan. Itu berlaku untuk Israel. Ya, jadi yang melanggar perjanjian tersebut, kata Bapak tadi kan umatnya Musa, Pak, bukan Musa ya? Iya, betul. Nah, kenapa perjanjiannya harus dirubah kembali kalau si yang menerima perjanjian tidak pernah melanggar perjanjian itu? Karena ada perbedaan pemahaman, Pak. Bagi kalian, Nabi itu, ya, itu sama dengan umatnya, jangan gitu. Jangan kami, Pak. Bagi Yahudi sama Bapak dulu, selesaikan dulu, Pak. Kalau bagi Yahudi, itu dibedakan antara Nabi dan orang-orang yang hidup di zaman Nabi itu, bukan Ini kan umat Nabi itu. Perjanjian lama ini kan milik Yahudi juga, kan? Iya. Iya kan? Betul nggak? Iya. Nah, itu Pak. Bagi Bapak dengan Yahudi, kenapa terjadi perbedaan hukum Musa tadi itu sehingga Bapak tidak lagi, atau sehingga di perjanjian baru dibatalkan atau dihapus perjanjian-perjanjian itu? Itu pertanyaannya, Pak. Aku lebih suka nggak melompat gitu, Pak. Loh. Jadi kalau Bapak bertanya, Bapak harus melanjutkan pertanyaan dari Pak Firman tadi. Bapak tadi hukum tapi Musa butirnya, topiknya jangan melompat. Bukan aku tidak sanggup, nggak bermanfaat, Pak. Kan lagi Pak ya, maaf. Nggak bermanfaat sih. Jadi dikatakan di situ, Pak. Saya mau bertanya sama Bapak di ayat tersebut ada Israel, Pak ya. Ya. Kata Bapak tadi kan, Israel yang dimaksud perjanjian kepada Israel tadi itu kepada kaum Israel apa kepada Israelnya, Pak? Kepada kaum Israel. Kaum Israel dengan Israel kan itu sama, Pak. Ya enggak, Pak. Bedanya di mana? Israel nama raja, apa nama seseorang? Israel itu nama Yakub. Yakub, Pak. Iya. Itu. Jadi berarti Bapak belum baca, nanti Bapak baca lagi lah. Gini, Pak. Jadi di seluruh perjanjian lama, kata Israel itu maknanya satu, menunjuk nama Yakub yang diganti oleh Tuhan. Yang kedua, penggunaan kata Israel itu menunjukkan pada sekelompok manusia. Gitu loh. Jadi, artinya apa itu tergantung kalimatnya. Gitu loh, Pak. Iya. Biar paham. Pak. Nah, jadi yang saya maksud di sini, Pak, yang dikatakan di situ kan bukan Israelnya, Pak, tapi kaum Israel, Pak. Di ayat tersebut. Berarti merujuk kepada kaumnya Yakub, Pak. Lalu? Begitu. Sama dengan Musa tadi, kata Bapak. Yang melanggar suatu perjanjian tersebut bukan Musa dan Israel atau Yakub, tapi kaumnya, Pak. Iya, lalu? Nah, artinya kenapa harus Tuhan tadi, yang Yahweh tadi itu merubah suatu perjanjian menjadi perjanjian yang baru? Perjanjian itu kan disampaikan kepada orang Israel kan melalui Nabi Musa, kan begitu. Perjanjian lama belum disempurnakan, belum dilakukan sesempurna mungkin, membuat Tuhan tadi membuat suatu perjanjian yang baru lagi. Bagaimana Tuhan yang seperti itu, Pak? Gini, tadi kan Taurat Allah 10 firman Tuhan dan Taurat Musa, syariah Musa 613 aturan itu kan disampaikan kepada orang-orang Israel. Nah, kan orang-orang Israel, Pak. Lalu orang-orang Israel itu melanggarnya. Yang menyampaikan kepada orang-orang Israel siapa, Pak? Musa. Ya. Berarti perjanjian tersebut itu yang berlangsung menerima perjanjian adalah Musa, Pak ya? Iya,
secara teknikalnya Musa yang terima itu. Musa. Karena dia yang Kalaupun berhadapan langsung dengan Tuhan. Kalaupun perjanjian tersebut disampaikan kepada orang-orang Israel banyak yang apa, tidak akan mudah menyampaikan suatu kebenaran. Butuh suatu kesabaran dan kesadaran. Berarti kesalahan itu bukan pada Musa. Kenapa Tuhan mencabut suatu perjanjian tersebut? Kalau si penerima perjanjian tidak melakukan suatu kesalahan. Di sini perbedaan pemahaman ya. Secara teknis itu disampaikan Tuhan kepada Musa. Lalu Musa menyampaikannya kepada orang Israel. Itu yang tertulis. Nah, kami memahaminya sekalipun yang menerima itu Musa dan Musa tertulis tidak ada melanggar, tetapi tujuan penyampaian itu, ide, ilham dari Sang Pencipta itu memang dikhususkan kepada manusia. Walaupun yang menerimanya Musa, tapi pelakunya nanti yang akan dinilai Tuhan itu ya manusia-manusia itu. Ketika manusia-manusia itu ya yang sudah menerima perjanjian secara tidak langsung, tapi terikat. Nah, begitu mereka melanggar, di situ tertulis gitu. Cara narasi Bapak memahami perjanjian ayat atau kitab-kitab tersebut, Pak ya. Oke lah, saya ikuti cara berpikir Bapak. Karena umat Israel tadi itu tidak mengikuti aturan ataupun ajaran daripada Musa tersebut dalam bentuk perjanjiannya, maka Tuhan memberikan suatu perjanjian baru. Begitu Pak maksudnya kan? Iya. Nah, setelah perjanjian baru itu diterima, maka perjanjian baru itu juga harus dilaksanakan, harus disampaikan kepada umat-umat Israel dan Yehuda tadi, maksudnya kan gitu? Iya. Nah, kalaupun perjanjian baru itu tidak juga tercapai sesuai dengan harapan, sesuai dengan RAB-nya, boleh dikatakan seperti itu, sesuai dengan spesifikasinya. Iya. Makanya di ayat Al-Quran di surah As-Sab ayat 6 itu, Isa menubuatkan bahwasanya akan memberi suatu kabar gembira untuk Muhammad SAW. Harusnya Bapak terima juga dong itu. Ya lanjut dulu Pak. Bapak terima kan? Kita harus Topiknya dulu, udah berbeda karena yang ini belum tuntas di pemahaman Bapak. Aku nggak bilang Bapak harus setuju, enggak. Kita bicara logika, Pak. Iya. Oke, Pak Friends, menurut Pak ini Book of Jeremiah ini tuh apa sudah jadi dalam satu manuskrip, apa ada di kodeks gitu. Sepengetahuan Pak Friends saja. Waduh, aku belum bisa menjawab itu bro, karena aku lagi fokus pada kalau ini. Saya kasih tahu sama Pak ini. Jadi ini urutan ayat dari kitab Yeremia ini itu tambal sulam. Pertama itu yang jadi dasarnya itu adalah dari Latin Vulgate. Itu cuma berapa pasal. Kemudian setelah diketemukan dari yang di Qumran, Dead Sea Scroll itu, barulah yang jadi yang sekarang ini gitu. Sebelumnya itu yang ayat 3 pasal 3 pasal 31 itu belum ada sebelumnya. Jadi ada apa itu yang tertua itu malah di Kodeks Aleppo. Itu lahir belum jadi gitu. Makanya ini kalau saya pribadi itu ini kayak semacam apa ya, kayak semacam dibuat-buat gitu supaya nyambung sama yang di Dead Sea Scroll itu. Sebelum itu kan nggak ada. Bapak boleh cek nanti di Septuagint itu cuma berapa gitu, dan penomornya tuh beda, penomoran ayat itu beda, pasal ayat itu beda. Iya, jadi yang poin yang mau disampaikan kan begini, contoh kitab Yeremia kan gitu ya. Ini Yeremia ini entah berapa pasal itu, bahwa itu sumbernya dari berbagai macam dokumen yang berbeda waktu, kan itu sebenarnya penyampaiannya kan? Tambal sulam, saya bilang. Ya, tambal sulam. Kita pencari isinya. Ya, istilahnya ada ceceran kertas fotokopi, dikutip, bukan. Digabung-gabung gitu ya. Yang bentuk jadi yang ketuanya itu kan di Kodeks Aleppo itu, dan atau kemudian ada di Kodeks Leningrad. Nah, yang bagian lainnya itu ya buat
buat nyempal gitu istilahnya itu kayak di kode kayak supaya cantik bahasanya supaya cantik itu kan. Enggak, kalau saya itu malah ngeliatnya ini kayak semacam jadi yang nggak ada ini kayak ini kan ngomong perjanjian baru kan, jadi kan dari perjanjian untuk Nuh itu kan ada di kejadian 9 misalnya, kemudian untuk Ibrahim di kejadian 17, untuk Musa di Keluaran 1 tahun berapa gitu kan. Nah ini kan baru masuk ke perjanjian baru itu yang di Yeremia 31 ini gitu. Itu kalau saya bilang itu malah ini sengaja itu dibuat-buat gitu, supaya melengkapi gitu. Ya boleh aja, cuma begitu Pak. Ya nggak apa-apa, selama kita berani gelar data, berani jujur, nggak apa-apa. Okay. Kita siap salah. Aku pribadi siap salah, itu tolong dipegang ya. Persoalannya, aku tahu yang Bro Pami sampaikan, aku paham ya. Bro Pami itu istilahku, sama juga nonton film hanya durasi 3 menit, tapi yang seluruhnya Bro belum pernah tahu gitu. Tentang Yesus, itu juga ada di Yesaya gitu loh. Yang ditolak dan ditutup mata oleh kaum sifalen gitu ya. Tapi nggak usah ke situ lah, jadi melebar lagi. Kalau setuju dengan Pak Firman, setelah selesai dengan Pak Firman, kalau punya waktu ayo gitu. Kita debat logika, tapi bukan ngeyel gitu. Aku senang Pak. Saya kan kasih keterangan gitu. Nanti betul, thank you sendiri. Iya, thank you. Lanjut Pak Firman, ada pertanyaan lagi? Halo Pak Frans. Jadi sesuai dengan narasi Bapak tadi bahwasanya suatu perjanjian lama itu sendiri yang disampaikan oleh Musa kepada kaum Israel dan kaum Israel itu mengingkari, boleh dikatakan seperti itu, maka turunlah suatu perjanjian baru kembali yang dikhususkan kepada keluarga Israel dan keluarga Yehuda sesuai dengan yang tertulis tadi Pak ya. Iya. Nah, jadi yang saya lihat di situ lagi, apakah setelah surat perjanjian baru itu kaum Yehuda dan Israel mengikutinya? Oke. Sudah. Enggak, Pak? Sudah. Jadi sebelum aku merespon, aku buka dulu pencerahan kepada pemahaman Pak Firman. Di dalam satu organisasi ada namanya direktur utama, di bawahnya ada direktur ABCD. Kalau direktur utama sebagai pimpinan tertinggi menghendaki adanya satu peraturan, satu perjanjian terkait ABCD, maka dia akan menghubungi direktur yang terkait. Kalau ada direktur utama itu punya konsep tentang peraturan pegawai, ya berarti dia menghubungi direktur personalia. Lalu diadakanlah perjanjian, namanya surat keputusan direksi, mengatur tentang personalia. Itu disampaikan oleh Nabi direktur personalia. Ketika di dalam praktek pelaksanaannya itu banyak pelanggaran, itu pimpinan utama melihat perjanjian dia sebagai pimpinan tertinggi yang disampaikan secara langsung melalui direktur personalia. Lalu direktur personalia menyampaikan kepada seluruh pegawai secara langsung. Sekalipun pegawai itu tidak langsung berhubungan dengan direktur utama, itu menjawab pertanyaan Pak Firman. Begini, yang melanggar itu memahami apa kata-kata di situ itu secara organisasi ya Pak ya. Iya. Secara organisasi strukturnya seperti itu. Iya. Jadi boleh dikatakan bergerak dari kita harus mengikuti dari perintah daripada satu komando ya Pak ya. Begitu kan maksudnya Pak ya? Iya. Yang punya otoritas tersebut. Jadi begini Pak. Kenapa ada bahwasanya otoritas tertinggi menurunkan menyempurnakan agama tersebut yang bernama Islam sesuai dengan nubuatan daripada Isa Al-Masih ada di surat As-Sab ayat 6 bahwasanya Isa Al-Masih putra Maryam akan memberikan suatu kabar gembira kepada yang bernama Ahmad untuk menyempurnakan suatu ajaran-ajaran tersebut. Nanti Bapak bisa referensikan, bisa melihat dari surat As-Sab ayat 6 tadi Pak. Jadi kalau menurut pemikiran Bapak seperti itu saya okekan karena ada sesuatu perjanjian lagi berarti. Kalau kita ambil hikmah dari arti suatu perjanjian, begitu Pak? Iya, perjanjian lama disebut telah dilanggar. Lalu direncanakan, istilahnya rencana kerja anggaran, kan gitu ya.
akan dibuat perjanjian baru. Kan gitu. Ya, ternyata perjanjian baru, Ya. perjanjian baru tadi itu artinya sampai adanya proses polemik yang ada di sana yang dikatakan dalam penebusan dosa tadi, ya kan? Banyak simpang siur juga terjadi sesuatu hal di situ. Mungkin nggak Pak, kalau otoritas tertinggi tersebut membuat perjanjian lagi? Ya. Gini Pak, itu boleh-boleh aja penalaran kita sendiri, ya, boleh. Boleh Pak ya. Tetapi kalau kita membahas satu textbook, itu sama seperti kita nonton satu film. Film itu punya tema, punya makna dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita mau mengerti film itu, bukan menerima atau setuju ya, beda ya. Pertama, ngerti dulu filmnya. Baru setelah itu mau setuju, mau menerima, film yang gak masuk akal itu urusan lain. Ya, nah, yang ternyata Pak, maaf sebelumnya nih Pak, ternyata saya tonton film tersebut, itu film kolosal yang punya episode Pak. Oke, jadi aku respon dulu yang tadi ya. Tadi kan aku kembali ke film lengkap gitu. Persoalannya adalah di dalam perjanjian yang baru itu temanya tetap hubungan pemulihan hubungan sang pencipta dengan ciptanya, itu temanya, dan itu tema seluruh Alkitab dari awal sampai akhir. Pemulihan hubungan itu sudah dibuat di dalam bentuk yang untuk istilahnya aturan teknis ya, bahwa hubungan antara manusia dengan pencipta yang di perjanjian lama adalah melalui perwakilan. Sampai sini paham ya? Melalui perwakilan itu menjadi direct relationship antara manusia dengan sang pencipta langsung. Makanya itu bahasa roh, itu bahasa yang digunakan antara sang pencipta dengan manusia. Lalu hukum-hukum itu ditulis di hati, bukan lagi di lembaga, bukan lagi di gunung, seperti ucapan Yesus. Kalau akan tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah pencipta semesta alam, bukan di gunung, bukan di bangunan, tapi di hati. Jadi itu sudah final. Sekalipun itu dilanggar, karena perjanjian yang baru ini sudah memuat juga konsekuensinya jika itu dilanggar. Jadi kayaknya berdasarkan film itu Pak Firman, ya, nggak ada lagi. Sama Pak itu Pak. Ini kan second chance. Jadi chance itu nggak ada lagi. Kalau saya amati daripada otoritas tersebut dalam wadah suatu organisasi Pak, saya analogikan seperti kita di dalam menjadi kuasa hukum dari suatu pidana atau menyampaikan suatu undang-undang hukum Pak. Nah, seperti kalau kita memiliki undang-undang pidana tadi, segala macam bentuk itu kan ada barometer, ada harus mengacu kepada undang-undang tersebut di KUHAP dan tersebut seperti pasal 134 KUHAP. Nah, artinya kalau tidak ada tidak sesuai dengan merujuk ke pasal tersebut, itu tidak layak disidangkan. Nah, itulah suatu perjanjian yang harus menjadi suatu barometer buat kita. Sama dengan suatu mengkaji suatu agama tadi begitu. Tetap otoritas tertingginya mengacu kepada isi perjanjian lama kan Pak? Karena itu sebagai acuan pedomannya. Iya. Lalu kenapa kalau saya bilang perjanjian baru tersebut sama dengan kalau dalam undang-undang hukum itu seperti kita jurisprudensi namanya, suatu persidangan yang tidak ada di pasal, tidak ada di undang-undang tapi pernah disidangkan dan dilayak untuk disidangkan. Nah, seperti itulah menurut pendapat saya, kaji saya Pak. Iya. Jadi itu karena 3 menit. Jadi begini, perjanjian baru itu tetap ditawarkan lebih dulu kepada orang Israel. Itu tertulis, dijelaskan di seluruh perjanjian baru. Dalam faktanya, Israel yang menurut kami, karena mereka lebih mementingkan kekuasaan sebagai imam-imam besar, pemimpin-pemimpin agama besar, mereka menolak. Karena yang diajarkan Yesus ini sangat bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka, tapi tidak bertentangan dengan misfot dan 10 firman Tuhan. Itu bisa kita buktikan step by step. Nah, oleh karena ditolak, lalu Yesus membuat lagi peraturan baru. Begini, menurut kami, satu, profil Tuhan ya, pencipta ya. Hal-hal yang dibenci Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu sampai nanti.
hal-hal yang disukai Tuhan tidak pernah berubah. Ketetapan Tuhan bisa dirubah. Ketetapan, ya. Hal-hal yang disukai Tuhan itu adalah contohnya 10 firman Tuhan. Udah ya. Lalu yang hal-hal yang dibenci Tuhan adalah yang bertentangan dengan 10 firman Tuhan. Lalu ketetapan Tuhan, perjanjian pencipta dengan Abraham menjadikannya bangsa pilihan, itu ketetapan Tuhan. Itu bisa dirubah. Alkitab Perjanjian Lama menceritakan itu kepada kami dalam bentuk sejarah bangsa itu. Dengan suatu pendapat saya tadi yang saya katakan tadi Pak ya, sesuai analogi saya tadi. Nah, yang pertanyaan kita tadi langsung aja kita mengkerucut Pak. Isi daripada perjanjian itu diantaranya beberapa, itu apa Pak? Isinya Pak ya, bukan perjanjiannya Pak, tapi isi perjanjian tersebut. Waduh, gini, perjanjian baru isinya apa? Kan gitu. Ya. Isinya itu adalah menawarkan keselamatan. Apakah di perjanjian lama tidak menawarkan keselamatan Pak? Ditawarkan. Nah, jadi apalagi perjanjian baru harus ada isinya tetap sama? Nah, di perjanjian lama itu ada 2 bagian besar, ya. Kalau berbicara khusus orang Israel itu ada 3 bagian besar. Satu, perjanjian sunat bagi orang Israel yang gennya ori, oke? Yang kedua, 10 firman Tuhan itu bagi manusia. Yang ketiga, 613 misfot. 613 misfot ini Alkitab Perjanjian Lama menuliskan sudah ditambah-tambah oleh para imam-imam pemuka agama Yahudi. Itu tertulis di Perjanjian Lama. Udah ditambah-tambah maksudnya. Isi perjanjian baru saat ini otoritas tertinggi yang memegang suatu isi perjanjian tersebut atau membuat perjanjian tersebut siapa Pak? Ulangi Pak, ulangi. Otoritas tertinggi yang membuat suatu perjanjian baru tadi itu kepada yang si penerima perjanjian baru tadi siapa Pak? Pembuat perjanjian baru itu seperti kita baca dalam Yeremia pasal 31 tadi, itu kan Tuhan. Diberikan kepada siapa? Nah, kalau bicara kepada siapa? Kalau bicara diberikan, aku mau menghimbau, tolong dilepaskan pemahaman tentang diberikan sebagaimana Taurat diberikan Tuhan kepada Musa. Itu tolong dibedakan. Oh, itu loh. Jadi artinya diberikan kepada halayak ramai, tidak kepada oknum yang kompeten gitu maksudnya Pak ya? Bukan. Perjanjian baru itu. Ya Pak, kalau begitu oke, selesai Pak, saya paham Pak kalau udah. Pak Frans, kawan-kawan yang lain. Saya mau nanya dong, Pak Frans. Sebentar satu kalimat. Menjawab pertanyaan tadi diberikan kepada siapa? Perjanjian baru dimaksud sesuai dengan nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama, itu adalah Tuhan itu sendiri yang menyatakan dirinya di tengah-tengah manusia dalam tampilan luar seperti manusia. Itu yang dikenal orang dengan Yesus, tampilan luar. Dan itu inline dengan dalam kitab Wahyu bahwa iblis dan setan itu juga akan menyatakan dirinya kepada manusia dalam bentuk tampilan luar manusia. Nanti menurut kalian tuh istilahnya mungkin dajjal ya. Nah, kira-kira gitu aja supaya paham. Untuk menjawab diberikan kepada siapa? Gitu kira-kira. Jadi diberikan kepada Tuhan juga gitu maksudnya. Tuhan turun sendiri gitu, turun tangan lah. Tidak percaya kepada orang yang diutus kan. Pak Frans, saya mau nanya. Ini kayak nonton film penuh tapi endingnya nggak bagus itu. Saya nanya, cuma berkaitan. Pak Frans. Pak Frans. Ya, silakan. Yang saya pelajari dari perjanjian lama, perjanjian baru ataupun dari ajaran Kristen itu, Yesus itu turun menebus dosa, menghapuskan dosa waris dari azab kekekalan kehidupan mati yang kekal ya. Benar nggak? Iya, dari mati yang kekal maupun mati yang temporary. Iya, oke. Terus saya mau tanya, sebelum Yesus itu turun, tujuan Tuhan itu menurunkan para nabi itu untuk apa? Jadi kalau dari sudut pandang perjanjian lama,
itu kan memuat tulisan-tulisan yang menceritakan kehidupan bangsa Israel selama ribuan tahun. Ya, Kan enggak begitu. tujuannya apa? Kan Nah, katanya tadi perjanjian lama juga menyeru pada keselamatan. Keselamatan yang bagaimana? Kan Yesus belum turun. iya. Lalu selama ribuan tahun itu hadir Musa sebagai pemimpin pasukan. Setelah Musa hadir si B, lalu hadir si C, hadirlah Raja Daud, hajar yang lain-lain, Iya, ya kan? Terus tujuannya? Nah, bagi kami itu Daud itu bukan nabi. Bukan, bagi tujuannya. Musa, nabi-nabi tadi bagi Musa itu tujuannya apa, Pak? Bukan bagi kaminya, Pak. Bagi Musa itu tujuannya apa? Diturunkan mereka itu, Pak, diutus Buat mereka apa? itu. Ternyatanya juga mereka apa? masih tanggung dosa waris kok. Buat apa mereka ada? Ya, oke lah. Tadi aku berusaha jelaskan pemahaman nabi karena kita berbeda. Iya, Oke kita lah. nggak cerita Daudnya, Pak. Cerita nabi-nabi yang diturunkan. Tujuannya apa? Nggak mau Oke. cerita Daudnya. Itu ya, Pak. Bapak harus teruskan itu aja. Tujuannya ya begini. Awalnya itu pemerintahan Israel itu adalah pemerintahan teokrasi. Itu mungkin kalau di sisi kalian tuh mungkin apa ya? Negara berdasarkan agama gitu ya. Lalu dalam perkembangan sejarahnya orang Israel tuh mulai memberontak, bosan katanya bosan. Berikanlah kami seorang raja gitu loh. Enggak, pertanyaan saya nggak ke sana, Pak. Tujuan Lalu, saya itu cuma ya, sebelum raja, setiap periode-periode, namanya pun ribuan tahun ya, itu Tuhan tetap menghadirkan seorang nabi. Walaupun nabi itu bukan pemimpin. Nah, kasih contohnya. tujuannya. Enggak, contohnya satu nabi apa? Contohnya nabi apa, Pak? Nabinya itu Nabi Samuel. Oke, Samuel. Oke. Tujuan Nabi Samuel itu tujuannya apa? Tujuan Nabi Samuel itu adalah untuk mengingatkan bangsa Israel atau untuk menyampaikan pesan Tuhan yang semua itu terkait kepada 10 firman Tuhan dan 613 misfot, kira-kira gitu. 613 ini perlu juga dibahas nanti. Apakah awalnya dulu bukan 613 atau mungkin hanya 100 gitu kira-kira ya? Iya, itu kan hukum, Pak. Kan mereka tetap menanggung dosa, Pak. Mau ada nabi pun mereka tetap menanggung dosa. Jadi tujuan nabinya itu mengingatkan. Gini loh, Pak. Mereka berbuat baik atau ngikut pun ajaran nabi yang sebelum Yesus turun, mereka itu tetap punya dosa. Jadi tujuan nabi itu nggak ada guna. Jadi mau mereka berbuat baik, berbuat jahat, dosa waris itu tetap ada buat mereka. Gitu loh. Jadi kalau saya yang ambil dari ajaran Kristen, sebenarnya nabi-nabi sebelum Yesus turun itu nggak ada gunanya. Mau mereka memanggil pada kebaikan pun, mereka tuh sudah menanggung dosa waris. Dosa waris itu nggak bisa diampuni kecuali dengan Tuhan itu sendiri yang mati. Sementara Tuhan itu mati di zaman Yesus. Jadi nggak ada guna. Logika saya sebagai manusia akan berbicara seperti itu. Ya, saya mau berbuat baik, tapi saya tetap berdosa kok. Dosa waris. Saya nggak akan dibangkitkan juga. Iya. Jadi ketika ada kisah tentang Nabi Elisa ya, kalau nggak salah Elisa, dia tuh dikejar-kejar Raja Israel untuk dibunuh. Kenapa? Karena Nabi ini, mungkin aku salah ya, Elisa atau Eli atau apa ya, dia tuh dikejar pemerintah Israel untuk dibunuh. Kenapa? Karena dia menyuarakan suara Tuhan, yaitu menunjuk dosa-dosa yang dilakukan oleh Raja Israel itu ya. Nah, waktu dia tuh dikejar-kejar, dia tuh minta tolong sama Tuhan. Cengeng istilahnya. Tahu apa jawab Tuhan? Bukan hanya cuma kau yang selamat, bersamaan dengan kau masih ada sekitar, kalau tidak salah 3.000 orang lagi yang menyembah aku. Jadi dari kalimat ini, kawan, pertanyaan tadi selamat warisan atau tidak, itu sudah terjawab. Tuhan sendiri yang berfirman. Dosa waris nggak ada dong gunanya di sana kalau dia selamat. Berarti dosa waris dihapuskan dong. Lah tadi katanya Yesus itu mati untuk menebus dosa waris itu. Lah kalau di sini ada yang selamat, gimana? Bukan satu yang. Jadi gini, pengadilan, ya, itu Alkitab mengajarkan pengadilan itu, itu akan dilakukan pada akhir garis waktu, timeline, ya. Orang-orang yang mati sebelum garis waktu itu, timeline itu yang akhir nanti,
Iya. Itu Alkitab menceritakan bahwa itu dimasukkan pada satu hotel transit, satu penjara transit. Udah paham lah beda penjara dengan hotel ya. Oke, terus? Nah, itu belum bicara tentang surga atau neraka. Itu pengadilan proses. Jadi tentang dosa waris itu nanti, itu sudah dijelaskan dalam kitab Wahyu Perjanjian Baru. Orang-orang yang mati yang benar, itu akan dibangkitkan sebelum masa si Dajjal. Nah, itulah yang untuk membuktikan, walaupun literalnya tidak menggunakan kata dosa waris di perjanjian lama terkait Nabi Elisa tadi, dan 3.000 orang-orang yang masih menyembah Tuhan, ini namanya konsekuensi logis Alkitab, walaupun tidak ada literalnya. Seperti itu. Bisa paham nggak tentang tadi pertanyaan berarti dosa waris itu gimana? Sebenarnya yang saya tangkap dan teman-teman yang saya baca dari ajaran Kristen nggak kayak gitu. Cuma oke, saya ambil aja dari Bapak penjelasannya kayak gitu. Terus yang pertama masalah Yesus, Tuhan turun menjadi Yesus penebusan dosa. Itu tujuannya kan menebus dosa, dia mati di salib tuh Pak. Nah, ketika Yakub berantem dengan Tuhan dan Tuhan kalah, itu kan Tuhan mengganti nama Yakub menjadi Israel. Di Kejadian 32 ayat 28, benar kan ya Pak ya? Nah, saya mau tanya, sebelum Yesus turun itu ada ayat di Alkitab mengatakan Tuhan itu tidak tampak. Ini gimana? Ini gimana? Maksudnya Tuhan berantem sama manusia, Tuhannya kalah, akhirnya Tuhan ya udah, gue kasih nama kamu Israel. Iya. Jadi gini, aku paham. Jadi bagi orang kami dan termasuk orang Ibrani Israel, itu memahami dua dimensi roh dan dimensi ruang dan waktu. Nah, mereka itu waktu berbicara tentang dimensi roh, yang dimana itu adalah malaikat, setan, dan sang pencipta, itu mereka tidak mau menceritakan yang lebih dari, tidak mau menambah-nambah kata untuk menjelaskan. Nah, terkait yang tadi itu, ada ayatnya, tidak seorang pun pernah melihat Tuhan, itu di perjanjian lama, ya. Karena dia adalah terang yang tak terhampiri atau gimana, hangus. Tetapi ada ayatnya juga. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada orang-orang yang kukasihi. Mereka melihat aku. Aku menampakkan wajahku kepada mereka. Jadi gini kawan-kawan, kalau aku bicara ini kan aku belum ada nyebut referensi ayat ya. Tapi aku berani menggaransi apa yang ku bilang ini semua adalah literalnya, kalaupun tidak literalnya sama persis, tetapi substansi utamanya tidak bertentangan dengan ayat-ayat literal. Itu aku jamin. Kita bisa kalau ada waktu buka ayat demi ayat, bisa. Gitu. Jadi seperti itu tentang tidak nampak tadi. Dan dikaitkan dengan Yakub. Dia kan Maha Pencipta. Tadi aku sudah bilang beberapa karakter atau profil dari pencipta menurut Alkitab. 1, 2, 3. Yang keempat itu ada intervensi hak prerogatif dari Tuhan. Salah satu contohnya bukti intervensi yang tadi itu. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Tetapi aku menunjukkan wajahku kepada orang-orang yang kukasihi. Kira-kira gitu. Itu salah satu intervensi. Yakub adalah manusia daging dalam dimensi ruang dan waktu. Tertulis di Alkitab, Allah bergumul sama dia, lucu kan? Tapi bagi orang Israel itu tidak lucu. Sama seperti ketika orang Israel selama 40 tahun dipayungi oleh Tuhan di dalam bentuk rupa awan dan di malam hari dengan tiang api. Kalau enggak bermatian semua di padang gurun itu. Tahu enggak di padang gurun itu kalau malam dingin? Itu loh. Nah itu, jadi itu artinya bagaimana Yakub bergumul itu bagi kami dan bagi orang Ibrani, orang Israel di perjanjian lama itu bukan sesuatu yang mengherankan. Sah-sah aja gitu. Jadi orang nabi-nabi dulu mengajarkan Tuhannya, yang mengajarkan Tuhan atau mengajarkan hukum-hukum Tuhan atau bagaimana, itu tadi Pak. Jangan fokus ke situ aja dulu Pak. Mereka memperkenalkan Tuhan Israel itu seperti ini, dan mengulang kembali 10 firman Tuhan Taurat Allah dan 613 Taurat Musa. Gitu. Sebenarnya, Pak, sebenarnya yang masalah dosa waris itu sebelum Yesus turun itu
orang kalau berbuat baik, buat apa sih? Karena setiap orang yang berbuat baik itu udah punya dosa kan? Tujuannya buat baik buat apa? Dan apa balasannya dari Tuhan? Kalau sekarang mungkin udah ada balasan dari Tuhan kalau dia berbuat baik seperti ini, berbuat jahat seperti ini. Kalau sebelum Yesus itu diturun dan menebus dosanya, dosa waris tadi, tujuannya orang-orang itu berbuat baik apa? Kan gini, kepada orang Israel, generasi demi... Nggak hanya Israel, semua manusia. Oh begini, menurut kami dan menurut perjanjian lama, itu Tuhan hanya diperkenalkan kepada bangsa Israel, mohon maaf, gitu loh. Makanya aku tadi jelaskan seperti itu. Nah, orang Israel sudah diberitahukan ribuan tahun oleh nenek moyangnya generasi ke generasi tentang 10 firman Tuhan. Itulah mungkin menurut bro, istilahnya berbuat baik, kan gitu. Iya, tujuannya apa gitu Bang? Dan tujuannya apa? Supaya mereka memenuhi dan supaya mereka tidak kena hukuman Tuhan. Kan sebelum Yesus turun, dosa waris itu tidak diampuni. Iya. Mau berbuat seperti apapun tetap nggak diampuni kan? Tadi kan aku udah. Sekarang gini Pak, yang menetapkan dosa waris itu Yesus kah atau Paulus Pak? Saya mau tanya sama Bapak. Oke, sebentar ya. Nah, dosa waris kan belum dihapuskan pada perjanjian lama. Itu benar. Secara timeline benar. Kita tidak akan lari dari situ. Karena kita jujur terhadap logika yang ada. Nah, karena aku sudah cerita tadi proses pengadilan. Di akhir timeline ini akan ada proses pengadilan. Sebelum timeline akhir terjadi, orang baik yang mati itu masuk kepada hotel transit atau penjara transit. Itu sementara. Sementara pertanyaan bro, hasilnya apa? Upahnya apa? Kan gitu. Itu nanti. Oke, saya nangkap. Berarti Musa atau umat-umat di zaman Musa itu ketika dia mati, dia tuh nggak mati. Tapi ruhnya ditaruh di hotel transit atau di penjara transit, benar? Kalau fisiknya mati, artinya fisik itu badannya ya. Iya, tadi kan Bapak bilang ruhnya kan. Ruhnya ditaruh di hotel transit atau penjara transit. Iya. Kan itu bahasa bebas ya. Lah, terus kalau kayak gitu yang kata Tuhan dia itu akan mati yang kekal itu buat apa gitu loh. Ternyata ditaruh juga ruhnya di hotel transit. Saya kira ketika dia mati, ruhnya itu memang udah dimusnahkan karena dosa waris. Makanya karena aku menonton film durasi lengkap, itu di awalnya sudah diceritakan versi Alkitab gitu loh ya. Ketika pemberontakan Adam, itu dibuka pengadilan pertama. Vonis dari pengadilan pertama itu ada beberapa butir gitu loh. Satu, kau pada hari kau memakannya kau akan mati. Lalu keturunan perempuan ini akan memijak meremukkan kepala ular. Lalu keturunan perempuan ini akan berperang dengan keturunan ular. Itu symbolic language. Itu berarti menunjukkan ada proses. Kan begitu. Nah, dengan Yesus datang, yaitu Tuhan yang menyatakan dirinya langsung dalam tampilan luar seorang manusia, itu sudah dipenuhi, sudah ditepati, sudah dilakukan apa yang sudah dibicarakan dalam vonis pengadilan pertama awalnya dulu pada Adam. Jadi ada proses waktu, paham? Proses waktu ini. Nah, ketika tadi dosa waris yang disebut tadi, tentu itu harus dijalankan sesuai dengan RKA, rencana kerja anggaran Tuhan pada awalnya dulu di pengadilan pertama. Vonis-vonisnya apa? Itu step by step dijalankan. Jadi tentang penebusan itu sudah dijalankan 2000 tahun lalu. Dan untuk akhirnya nanti kita sama-sama lihat yang menurut kalian juga walaupun berbeda, turunnya si Dajjal. Tapi bagi kami itu bukan si Dajjal, itu antikristus, setan, iblis yang menyatakan dirinya langsung di antara manusia dalam tampilan luar seorang manusia sama seperti Yesus juga. Itu kira-kira untuk menjawab tentang dosa warisan tadi, hotel transit, transit, itu kira-kira. Oke, boleh nanya sebentar? Sebentar Bang, masih sedikit lagi.
Tadi kan kata Bapak, Tuhan itu bisa menjelma berbentuk makhluk apapun, benar ya? Aku nggak pakai menjelma. Kalau nggak, kalau hak prerogatifnya dia mau jadi apa aja dia bisa kan? Jadi aku nggak ada bilang seperti itu. Tadi katanya ada jadi awan melindungi apa? Iya. Terus ada dia menyatakan dirinya dalam bentuk rupa awan. Dia menyatakan dirinya dalam bentuk tiang api dan lain-lain. Terus ada berbentuk manusia, pas berantem sama Yakub dia berbentuk manusia, benar ya? Iya. Nah, terus ada jadi Bapak ada maksudnya mana tahu emang Tuhan itu berubah juga dalam bentuk lain di zaman lain di tempat lain menjadi manusia dan dia dibunuh juga. Bapak nggak ada kepikiran ke sana? Di tempat lain? Iya kan tadi Tuhan tadi aja dia bisa berubah menjadi manusia, dia berantem sama Yakub, dia kalah. Iya. Ya kan bisa kan? Betul. Dan Bapak nggak tahu kan pemudanya, harusnya kan itu juga bisa disebutkan sebagai Tuhan loh. Cuma karena nggak tahu namanya jadi saya nggak bisa menyebutkan. Iya, nggak apa-apa. Ada nggak kepikiran, maksudnya Tuhan itu berubah kayak sekarang dia berubah jadi makhluk lain gitu. Terus tahu dia untuk menebus dosa yang lain juga kan bisa aja kayak gitu. Mungkin dia nggak berubah hanya menjadi Yesus, dia berubah juga menjadi siapa gitu, siapa. Paham. Bisa kan? Benar nggak ada kepikiran ke sana gitu loh. Sehingga Bapak cuma menobatkan cuma Yesus aja yang diturunkan. Padahal mungkin bisa jadi manusia lain atau makhluk lain. Gitu. Paham. Pemikiran saya seperti itu, Bang. Jadi gini. Pak, sebentar Pak. Boleh saya minta pengumuman sebentar? Kak Moto saya di sahabat ngobrol Pak Moto. Pak Moto monitor. Kak Moto monitor. Iya Pak. Sebentar. Ya. Di sahabat ngobrol. Dilanjut Kang, maaf dilanjut. Maaf. Makasih. Minta sama Ustaz PI minta co-host untuk Tarijan. Baik Pak. Siap segera ya. Makasih, dilanjut Pak. Silakan dilanjut. Makasih, maaf terganggu. Silakan tadi gimana Bro Hikam? Ya gimana Pak? Maksudnya ya aku kan paham. Bapak nggak tahu. Iya. Aku paham. Iya. Aku paham poin-poin yang sampaikan. Jadi gini, bagi kami atau bilanglah bagi aku, Sang Pencipta itu adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu singkatnya itu logika. Oke. Menurut aku seluruh Alkitab itu adalah logika. Oke. Nah, ada namanya penalaran logis. Ya. Penalaran logis itu menggunakan kata logis dari logika. Logika itu yang kupilih adalah, dan yang kupilih ini definisinya tidak bertentangan dengan definisi yang universal accepted. Logika itu artinya sudah terbukti atau dapat dibuktikan. Mohon maaf sedikit ya. 1 tambah 1 sama dengan 2 adalah logika. Kenapa? Karena bisa dibuktikan. Siapa aja bisa membuktikannya. Ya. Ambil satu handphone, ambil handphone yang lain. Begitu ditambah, jadi 2 handphone. Itu terbukti benar. Terbuktikan benar. Satu contoh lagi, ini sekedar aja ya. Kecepatan cahaya 3.000 km itu bukan logika. Karena belum pernah dibuktikan. Paham nggak kawan-kawan? Teori Big Bang, teori kuantum, kimia kuantum, fisika kuantum, matematika kuantum itu bukan logika. Karena belum bisa dibuktikan. Kira-kira gitu ya. Nah, terkait tadi poin-poin tadi, itu bisa-bisa saja. Tapi menurut aku, yang memegang erat-erat definisi logika, itu aku tidak mau ke situ. Kenapa? Data tidak ada. Itu artinya kita akan masuk ke penalaran bebas, ke dalam hutan belantara penalaran, ciptaan sendiri. Nah, nggak ada yang bisa memverifikasi itu. Gitu loh. Iya, oke, saya bicara logika nih Pak. Saya pernah baca ayat di kitab Bapak itu di Bible. Tapi saya lupa, cuma gini loh. Ketika pada hari kebangkitan ketiga, dia melihat Yesus berduduk di sisi kanan Bapak. Logika Bapak gimana? Itu pada satu orang atau ada 2 orang? Sisi kanan sama saya duduk di sisi kanannya Pak Frans. Saya sama Pak Frans. Apakah saya sama dengan Pak Frans atau saya bersama dengan Pak Frans? Iya, dan yang sejenisnya itu logikanya gimana tuh? Iya, aku sarankan kita periksa teks aslinya gitu loh. Aku sarankan. Jadi kalau aku tidak keliru,
Itu kisah atau itu cerita itu ada di kitab Wahyu. Iya. Gitu loh. Itu gimana penjelasannya? Tapi ada kan ya? Ada atau enggak? Ada, cuma terjemahannya tidak tepat seperti itu. Terjemahannya gimana? Sekalipun di dalam Alkitab yang diterbitkan LAI, teksnya seperti itu. Iya. Tetapi kalau kita baca teks aslinya, sebenarnya terjemahnya bukan itu, gitu. Gimana Pak? Boleh nggak dikasih tahu? Jadi biar saya nggak salah pemikiran, karena yang saya baca seperti itu. Nah, itu Betul. Gimana? Dan bukan hanya kawan-kawan Muslim, di kawan-kawan Kristen juga banyak seperti itu. Dan itulah kelemahan penterjemahan Indonesia. Itu tanggung jawab masing-masing lah gitu kepada Tuhan ya kan gitu. Ya, yang Pak Frans pahami apa gitu loh. Oke, terjemahan LAI salah ya menurut Pak Frans ya. Maksudnya nggak tepat ya, benar ya? Iya. Ya, nah, yang Pak Frans terjemahkan bagaimana? Bentar ya, ini aku buka aja langsung ayatnya. Oh iya, boleh. Ini salah satu contoh terjemahan yang tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Ya itu urusan mereka lah. Boleh Pak Saya setuju dengan ucapan Pak. Ya, Pak Frans ini bagus. Jujur. Ucapannya. Nah, jujur, iya. Itu di Wahyu pasal 22 ya. Iya. Dulu pun aku sempat terjerembab di sini karena aku belum tahu namanya ada fasilitas aplikasi untuk melihat teks asli kan gitu ya. Betul Pak Frans ini betul. Boleh Pak Frans. Saya kan orang awam, maksudnya nggak mempelajari kitab Bapak, cuma baca doang. Ya membaca aja kita udah kena jebakan Batman karena terjemahan. Karena saya bacanya pakai akal, kalau Bapak kan pakai iman. Enggak salah Bapak. Ya, kita tidak bicara iman di sini, kita bicara logika. Iya, benar ya udah, ayo Pak. Logika saya seperti yang tadi. Iya, kalau imannya menyembah matahari seperti agama Shinto Jepang, itu urusan mereka, itu hak mereka gitu loh. Tapi kalau mereka berani diskusi, ayo kita buka kitab suci Shinto-nya kan gitu. Benar. Tapi bukan untuk menang-menangan ya. Iya, enggak, ini kan cuma diskusi aja, Pak. Iya. Ini kurang tepat ini ya. Dan tahta Elohim dan anak domba akan ada di dalamnya. Ntar aku cari lebih tepat lagi. Enggak, yang itu Pak. Yang bagus itu di Ibrani 1:3 itu. Di bagus itu. Ibrani 1:3. Ini pun udah cukup ini. Ayo coba Ayat 1 ya. Dari tata Elohim atau Jehovah Joreh dan anak domba. Secara kalau kita jujur berbahasa ya, ini berarti ada dua, satu A dan B, kan gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita baca teks asli itu bukan. Itu artinya dari tata Elohim yang adalah milik anak domba. Gitu. Silakan kawan-kawan nanti buka interlinearnya. Coba Pak ya yang tunjukkan gitu. Benar nggak yang Pak bilang itu? Dari yang interlinear. Waduh. Dari Bible Hub aja kalau bisa. Yang asli. Ada kawan-kawan yang biasa buka itu Bible Hub atau apa? Dua berapa? Ya udah ini jadi hutang aku lah, karena aku malas buka Bible Hub karena repot kali, aku nggak familiar karena aku kan bukan pendebat, ya kan? Pendebat aku serahkan sama kawan-kawan aku gitu loh. Oh iya nggak apa-apa. Ya. Ya berarti yang tadi itu gimana Pak? Oke, yang Pak. duduk di sebelah kanan. Ini saya blok ya. Ya. Berarti Bapak sudah mengakui bahwa LAI itu enggak ada yang nggak tepat ya. Terjemahannya ada yang kurang tepat gitu. Tidak lengkap, ya tidak lengkap. Mas ini kalau saya baca ya. Ekatisen and Dexia tes megalo nosen. Nih ekatisia itu kan apa? Duduk ya, bertata lah gitu, bersemayam gitu kan. And di Dexia itu apa Pak?
Jangan tanya aku bahasa asli, buka aja interlinear. Ini arti diksi ini. Nih, saya buka ya. Ya, ini strong ini. Ya, nggak ada makna yang lain Pak, itu memang cuma murni gitu, sebakaran gitu artinya. Nggak ada kata apa-apa gitu. The right hands or side, the right side lah, on the right hand. Cuma kanan, nggak ada makna yang lain. Beda dengan ini, nih saya yang ini. Iya. A point bisa menunjuk, ya kan? Bisa arti itu duduk, tergantung konteks kalimat itu bagaimana. Yeah. Tapi kalau yang tadi, yang Dexia tadi itu artinya cuma di sebelah kanan gitu, nggak ada makna lain. Ya, coba tunjukkan dia tuh plural atau single. Mana ada right side singular Pasti, sama plural Pak? pasti. Nggak ada. Itu kan pasti bukan kalau lawan Pak. iya. Atau mungkin Pak Frian tidak mau menjawab untuk hal ini. Nah, hargai aja Pak. Aku pengen menjawab, cuma malas aku membuka interlinearnya, tapi aku beranilah. Istilahnya tidak ada dusta untuk mempertahankan opini itu ku pegang. Aku siap salah. Tapi saya senang dengan Pak Frans, dia maksudnya jujur mengakui kalau di LAI itu ada terjemahan yang tidak atau kurang tepat. Ya. Salut saya. Barusan saya boleh, dari Nasrani, barusan saya ketemu. Salut saya. Kita kan mencari kebenaran. Itu Kalau kebenaran yang kita cari itu didukung oleh data-data palsu, itu bukan kebenaran namanya ya. Iya, Mantap. Ya izin saudara Muslim dulu, saya ingin bertanya ke Pak Frian ini menyangkut logika tadi. Saya tertarik logikanya 1 tambah 1 itu Pak. Kenapa Pak Hen? Coba minta pendapat dari Pak Hen itu, dari Kristen itu Pak. Ini mengenai 1 tambah 1 tadi ini pasti 2 Pak ya. Iyalah. Kalau 1 ayam ditambah 1 kuda ditambah 1 kambing berapa Pak? 1. Pertanyaannya berapa apa? Berapa jumlahnya? Jumlah apa? Jumlah yang ditambahkan tadi. Jumlah hewannya berapa? Nah, hati-hati loh. Bagaimana penjawabnya itu? 1 kambing ditambah 1 ayam ditambah 1 kuda. Jumlahnya sama dengan 1 kambing, 1 kuda, 1 ayam. Itu jawabannya Pak. Okay. Jadi kalau pemahaman tri dalam 1 itu gimana tuh Pak? Karena saya mendengar di jawaban teman-teman Kristen juga, ketika Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus itu adalah 3 oknum, artinya kan 1 tambah 1 itu kok sama dengan 1, gimana tuh Pak ya? Gini, itu 2000 tahun, itu kan doktrin-doktrin yang berdasarkan rujukan ke ayat-ayat Alkitab itu kan banyak. Mulai dari yang aneh sampai yang teraneh dan sebagainya itu banyak. Karena mereka menggunakan penalaran bebas. Sama seperti pertanyaan Bro Hikam tadi, kalau kan bisa aja secara ininya bahwa dia pernah menebus di tempat lain, bisa juga mati di tempat lain, bisa. Itu namanya istilahnya sama aku penalaran bebas tanpa data valid. Sama seperti kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Oke Pak, ya sudah tangkap. Itu adalah hitungan di atas kertas benar. Tapi dalam realita empiris tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan. Jadi yang tadi pertanyaannya tentang tadi yang 131 itu sederhananya gini, ada perbedaan antara aku dan kawan-kawan itu, dan malah kami ajak debat. Debat menggunakan logika. Nah, tapi kawan-kawan itu tidak berani menggunakan parameter kami. Sama seperti juga JCC, aku usulkan. Bukan nantang ya. Jangan salah paham ya. Sebelumnya, kalau Bapak ini denumnya apa ya? Saya kurang paham juga. Bapak doketis ya? Aku nggak tahu lah, itu terserah kalian lah mau bilang apa. Ya, kalau paham doketis itu Pak, berarti menganggap kalau Yesus itu hadir di sini tuh cuma sebagai apa? Kayak avatar, konsep avatar gitu loh. Gitu ya? Atau bagaimana? Iya, supaya kami tidak salah bertanya ke Bapak ini kan. Jadi gini, aku kan tadi sudah bilang, itu Tuhan itu turun langsung ke antara manusia 2000 tahun lalu dalam tampilan luar seperti manusia.
Itu aku dari tadi ulang-ulang menyebutkannya. Terserah kalian mau nyebutnya itu. Itu doketis Pak, namanya Pak. Terserah, tapi aku tidak mau pakai itu karena aku tidak paham. Doketis. Jadi gini kalau menurut saya Bang, 1+1 itu dahulu karena belum ada teknologi, maka orang menganggap dan memberikan satu perhitungan tersendiri. 1+1 sama dengan 3. Nah karena teknologi sekarang ini sudah ada dan orang-orang barat baru ini saya ini kan iya karena kecerdasan orang-orang barat sampai hari ini sudah membuktikan 1+1 sama dengan 2. Jadi saya sedikit ya silakan Bang Rama dulu ya. Kalau kita pakai logika ini dengan domba 3 ekor domba jadi begini ya logikanya 1+1 kenapa dikatakan 1 kita contohkan logika yang mudah dimengerti. Itu ibarat 1 HP 2 kartu tetap akan menjadi 1 di dalam belum kan. Gimana kalau 1+1 tambah dengan 1 masih mending Bang Rama, kalau 1+1 tambah 1 tetap 1 gimana itu? Jawab kalau saya yang jawab 10 lidi itu loh 1 tapi banyak kalau dibuka. Oh iya logikanya begitu ya. Bang Rama ini denom apa ini? Yo tanya lagi, kritik lagi. Jadi gini Pak, ada waktu. Ini pandangan Pak itu begini ya. Doketisme merupakan sebuah istilah yang menyatakan bahwa tidak sungguh-sungguh manusia melainkan hanya tampak sebagai manusia, gitu ya? Atau? Oh yang dilahirin ya. Nggak, yang tadi Pak Freds tadi benar. Iya tadi begitu artinya Pak Freds itu bahwa Tuhan turun sebagai manusia. Aku nggak paham itu, bahkan Trinitas saja sampai sekarang aku tidak paham komplitnya apa. Yang aku tahu ya kan, 1 tidak bisa dipisah tidak terpisah kan gitu, tapi dapat dibedakan. Yang tahu itu aja. Nah karena itu aku itu aja tahu. Aku nggak mau bilang aku Trinitas dari dulu ya, karena aku nggak paham. Kasih saya bertanya 1 ayat ya, bisa. Silakan lanjut Bang Rama. Bapakku yang terhormatnya saudara saya di sana. Saya mau bertanya di Lukas 3 ayat 21 sampai 23. Bunyinya ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus di dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Ya, engkaulah anakku yang aku kasihi, kepadamulah aku berkenan. Di sini ada berapa oknum Pak kalau menurut Bapak? Kalau dari bahasa Indonesia, ya, kalau dari bahasa Indonesia itu jelas menunjukkan ya, ada 1, ada 2, ada 3. Itu dari bahasa Indonesia. Itu istilahku nonton film 3 menit. Durasinya 3 menit. Iya. Itu Pak. Iya. Sudah. Saya puas jawabannya. Oke lanjut teman-teman lain lagi. Oh iya Pak, tadi menyangkut masalah penebusan dosa itu Pak. Pak, ini saya agak tertarik bertanya apakah itu memang betul-betul dilakukan untuk menebus dosa Yesus di kayu salib itu. Sebelum sampai ke sana kan mungkin sebaiknya kita perjelas dulu siapa yang menyalibkan Yesus ini Pak. Yang menyalibkan Yesus pemerintah Romawi. Ya, pemerintah Romawi saat itu apakah penyembah Allah juga atau dia penyembah yang lain? Mereka itu terpaku pada ajaran pagan, Helenisme, dewa-dewa. Ya paham. Berarti kan nggak ada kaitannya dengan ketuhanan Yesus dong. Lalu? Ya, maksud saya begini, alasan apa yang di pemerintah Romawi itu sehingga menjatuhkan hukuman salib Yesus, apa alasannya kira-kira? Oh. Kalau menurut yang pernah saya baca, karena dia mengaku sebagai raja Yahudi, bukan mengaku sebagai Tuhan kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Jadi lengkapnya begini, film lengkapnya begini. Itu para pemuka-pemuka, petinggi-petinggi, pejabat-pejabat agama Yahudi itu kan membawa dia ke pengadilan, lalu mengajukan tuntutan, kan gitu ya. Tuntutan A, B, C, D, entah apa-apa itu bisa kita baca ya.
Nah, lalu gubernurnya, karena ini peristiwa besar, menurut kacamata gubernur, dia turun tangan langsung, ya. Kalau itu penjahat curi ayam, mungkin disuruhnya anak buahnya, kan kira-kira gitulah logisnya. Lalu dia bertanya, kesimpulannya, aku tidak ada mendapat kesalahan apapun pada orang ini, kan gitu. Marahlah demo masyarakat ini, kan gitu ya. Nah, tapi mereka tidak berani. Gini aja, karena mereka terus marah, akhirnya kan ini penjajah. Takut juga dia kalau ada demo-demo, kan gitu ya. Nah, lalu dia kasih jalan keluar. Orang ini udah dibilang tidak ada kesalahannya kok masih ngeyel. Dikasihnya 1-2 pilihan. Pilihannya sama-sama nggak enak. Satu tuh ini ada penjahat. Penjahat ini adalah penjahat yang dibenci orang Yahudi. Karena betul-betul jahat gitu loh. Nah, kamu pilih mana? Gitu intinya gitu. Lalu masyarakatnya milih bebaskan Barabas gitu loh. Salibkan dia. Gitu ceritanya. Gitu ya. Oh, jadi itu cuma itu ya, bukan atas dasar untuk menebus dosa dia disalib berarti Pak ya. Itu saya mau tanya Pak, keputusan pemerintahnya ya. Ya. Hasilnya dia disalib. Ya, terus kenapa bisa dikaitkan bahwa penyaliban itu untuk menebus dosa, Pak? Karena pemerintah saat itu bukan untuk itu. Iya, karena itu dari perjanjian lama dan ucapan-ucapan dia selama 3 tahun promo-promo di Yerusalem, dia ngomong seperti itu, akulah domba Allah, gitu loh. Aku penebus dosa. Itu silakan baca aja. Oh, begitu Pak ya. Iya. Saya mau tanya, tidak ada penebusan dosa Pak. Tentang logika Pak. Tadi Bapak menyebutkan logika yang sinar kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu menurut Bapak kan, menurut saya juga tidak masuk akal kan, tidak berlogika. Logikanya tidak masuk akal lah ibaratnya seperti itu kan. Enggak, definisi logika itu sudah pernah terbukti atau dapat dibuktikan. Sudah ada. Ini kalau Pak paham tentang gelombang, panjang gelombang, Pak pasti tahu tentang itu. Cara mengukur cahaya itu bagaimana. Sebagaimana kita tuh bisa menentukan 1 detik itu dari apa gitu. Jadi memang sudah ada. Nggak sembarangan Pak, nggak asal tebak gitu. Maksudnya, Bro Fahmi menyatakan berdasarkan tulisan-tulisan itu bahwa kecepatan cahaya 3.000 km per detik itu adalah suatu logika, artinya dapat dibuktikan. Bisa diukur. Aku nggak bilang diukur. Gimana sih Bro? Dibuktikan. Dengan diukur itu beda. Jadi pusing saya, bagaimana? Maksudnya dibuktikan. Kalau aku naik motor, ya Bro ya, aku naik motor, ya kan, orang bisa melihat dan membuktikan bahwa aku kecepatanku bergerak itu misalnya 60 km per jam. Ya, maksudnya mungkin Pak, di situ pun termasuk ada, mungkin saya mau sampaikan begini. Mungkin ada penggunaan alat karena ukur. Belum ada orang yang melakukan itu. Mungkin maksudnya Pak Tren begitu. Ya, bisa diukur tapi tidak ada orang yang pernah melakukan itu Pak ya, kecepatan cahaya sehingga atau Bro Fahmi silakan jelaskan lagi begitu maksudnya dia, beliau tadi. Ya, menyangkut penebusan dosa tadi itu Pak, apakah itu salah satu rukun wajib dalam iman kekristenan Pak ya? Bahwa orang Kristen harus mengakui ada namanya dosa yang ditebuskan. Rukun, maksudnya syahadat. Ya, semacam itu, orang Kristen harus mengakui ada dosa waris dan mengakui Yesus sebagai juru selamat. Apakah itu sebagai rukun wajibnya kan? Bahwa ada di apa namanya pengakuan iman rasuli ada. Karena begini, rata-rata maaf ya Pak ya, saya pernah melihat orang yang menawarkan, dia nulis di Jakarta di Car Free Day itu, mungkin ada juga di YouTube itu, tapi itu dia menawarkan suatu doktrin bahwa ditawarkan masuk Kristen, dosamu akan ditebus. Jadi saya berpikir begini, mendingan saya nggak masuk Kristen, saya nggak ada dosa, saya nggak mewarisi dosa kalau saya nggak masuk Kristen ya kan, karena itu selalu jadi iming-iming dari maaf kalau saya katakan saris agama yang menawarkan bahwa
masuk Kristen, dosamu akan tebus. Tapi kalau saya bilang saya nggak masuk Kristen, saya nggak punya dosa dong. Lalu apa yang mau ditebus? Karena penebusan dosa kan bagi orang Kristen aja. Gimana menurut Bapak itu? Itu sah-sah aja. Persoalannya adalah apakah pemahaman Bapak itu berdasarkan data-data yang valid dan kredibel, itu saja. Sangat valid dan logis, Pak. Jadi begini, Pak. Kembali ke penyaliban tadi. Apakah menurut Pak Pren, apakah orang yang tidak berdosa itu pantas untuk dihukum? Itu gampang menjawabnya, Pak. Silakan, Pak. Kalau Bapak sering membaca sejarah apapun di dunia ini ini secara logika Bapak, memang banyak sejarah yang mencatat bahwa banyak orang mati dihukum tanpa dosa, Pak, tanpa kesalahan banyak. Atau gini aja lah. Bapak, apakah wajar, apakah pantas seseorang yang tidak bersalah lalu dihukum? Iya. Itu adalah keseharian manusia, itu jawab aku, Pak. Enggak, menurut Bapak, logika Bapak, pantaskah, benarkah itu jika ada seperti itu orang nggak berdosa, nggak orang bersalah, terus dijatuhin hukuman? Apakah itu adil? Contohnya begitu. Apakah adil itu? Kalau orang nggak salah, nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba dijatuhi hukuman? Aku coba respon ya. Ya, Pak. Jangan dipotong dulu. Satu, keseharian manusia itu adalah menuntut balas. Kalau tidak paham di sini nanti aku jelaskan. Lanjutkan dulu, Pak. Satu kampung itu bisa berantem, berkelahi, bunuh-bunuhan dengan kampung lain di seluruh dunia. Itu adalah sejarah manusia. Fakta dan data. Anak-anaknya masih bayi pun dibunuh sekalipun anaknya baru lahir. Itu namanya fakta. Itulah logika. Betul. Tapi pertanyaan saya, Pak. Yang kedua, ntar dulu. Ya. Ntar dulu ya. Yang kedua, biar ini. Supaya paham tentang pencipta, bro harus pernah masuk ke grup mafia. Udah? Belum. Paham maksudnya? Belum paham, Pak. Grup apa? Jadi begini, Pak. Saya tadi belum sampai ke tahapan penciptaan ini, Pak. Sampai pada logis. Nalar berpikir kita aja sendiri secara pribadi. Tadi kalau kan saya pribadi, Pak, butir pertama, aku selesaikan dulu butir aku, silakan. Baru Bapak kasih butir logika Bapak, baru kita bandingkan yang mana yang benar, butir-butir logika yang kusampaikan atau butir logika Bapak, kan gitu namanya jujur. Oke, Pak, silakan lanjut tadi. Yang kedua, misalnya begini ya, oke gini. Hitler tahu ya, pemerintahan Hitler ya? Tahu, yang membunuh atas nama Yesus, ya terus. Hah? Bukan, oke. Enggak apa-apa. Ya, dia membunuh bahasa Yahudi. Hitler itu dikenal begini. Ketuhanan, Pak, ya. Terus. Sama seperti juga tuh pemerintah Korea Utara, sama juga seperti pemerintah Cina ya. Itu kalau ada anggotanya gitu ya, yang salah ngomong, salah berdiri itu dibunuh. Itu menunjukkan butir kedua itu menunjukkan ada suatu kekuasaan. Di sini yang Bapak mungkin lupakan. Ada namanya kekuasaan. Di dalam butir kedua itu aku jelaskan contoh-contoh di bumi ini ya. Yang butir kedua, kekuasaan. Jadi pertanyaan Bapak tadi wajar atau tidak? Masuk logika atau tidak? Kan aku udah berulang-ulang bilang. Logika itu adalah sesuatu yang terbuktikan atau dapat dibuktikan. Aku membawa Bapak kepada contoh Hitler. Tadi Bapak contoh mafia, Bapak nggak ngerti. Kan gitu. Nah, artinya pencipta semesta alam itu sudah menciptakan Adam dan Hawa. Lalu dia menceritakan kepada Adam dan Hawa, gitu ya dalam bahasa bebas, itu pohon di tengah itu jangan kau makan ya. Kalau kau makan, kau akan mengalami 1, 2, 3, 4, 5. Ketika itu dialami, mereka diusir. Pertanyaan aku supaya Bapak paham. Waktu itu, ya mungkin kita beda ya. Yang dihukum itu adalah 2 orang, Adam dan Hawa. Pertanyaan aku adalah, yang dihukum itu termasuk nggak seluruh sel-sel di dalam tubuh si Adam dan Hawa? Coba Bapak jawab secara logika. Iya, seluruh yang ada pada diri Adam lah. Mau itu sel, mau rambut, mau kuku, mau apapun yang melekat. Jadi Adam itu sudah sepakat kita adalah cacat produk yang tidak sesuai dengan kriteria. Saya sudah nangkap maksudnya. Akibatnya ketika dia berketurunan, semuanya pun kena cacat produksi gitu. Iya, maaf Pak Prian, saya tidak sampai ke sana sebenarnya. Pak Prian mungkin tidak menangkap pertanyaan saya. Menurut nalar pribadi Bapak,
ya kan? Adilkah? Ini bukan masalah kekuasaan. Kalau saya berkuasa, Pak, saya pun bisa bunuh-bunuh orang seenak saya kan. Ini mengenal nalar pribadi kita sebagai manusia yang punya perasaan, ya kan, yang punya rasa keadilan. Menurut nalar Bapak, adilkah kira-kira seseorang yang tidak bersalah terus kita jatuhi hukuman? Ini naluri pribadi, Pak ya. Nah, menurut nalar Bapak aja nih, secara manusiawi, Iya. apakah itu adil kira-kira, Pak? Tapi jangan dilebarkan. Ini Ya, kan ini secara masalahnya kita dosa ini warisan kan enggak, gitu. saya tidak akan membahas sampai dosa waris ini, Pak. Kalau ini Saya cuma terlepas membahas. dari dosa warisan, tidak dikaitkan dengan dosa warisan yang sudah terbukti dan dapat dibuktikan uraiannya itu logik, ya aku jawaban aku tidak adil. Gitu Ya, aja kok ini kita bicara susah. keadilan aja. Iya, tidak adil. Terus keadilan di pemahaman Bapak, di logik Bapak itu adakah yang maha adil? Halo? Adakah satu, ya, kalau di logiknya Bapak, di nalarnya Bapak, di pemikirannya Pak Ren, apakah ada satu zat yang bisa maha adil, Pak? Kurang jelas tadi apakah yang maha adil bisa Ya, berlaku tidak apakah adil gitu. apakah Bapak enggak, sekarang kan itu berat Bapak tidak adil. Saya pun menurut saya itu enggak adil. Iya. Nah, terus kalau dalam logik Bapak, apakah ada unsur atau adakah pihak lain di luar daripada kita yang bisa melakukan hal yang seadil mungkin atau maha adil lah dalam segala hal? Kalau namanya dalam tataran manusia, ya, tataran manusia seperti kita ini keturunan Adam, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau Tuhan kira-kira bisa nggak, Pak? Kalau pencipta semesta alam, dia maha cerdas, gitu. Maha adil. Iya, maha adil. Tadi saya Oke, satu lagi, Pak. Pak Ansor, Bang Ansor sekali lagi. Maha adil ya. Iya. Lalu apa salahnya Yesus, Pak, sehingga harus dihukum? Di mana keadilan Tuhan di situ, Pak? Oh, karena Bapak nonton film 3 menit. Sehingga Bukan, Bapak... ini kan nggak usah kita panjang-panjang ke berapa menit, cuma pertanyaannya di situ. Di mana keadilan Tuhan sehingga membiarkan anaknya nggak bersalah harus dihukum? Itulah istilahnya. Ini istilah ya, untuk Ini maha memudahkan... adil, Pak. Untuk Saya bertanya begitu, kira-kira menurut Bapak gimana? Di mana keadilannya kira-kira itu? Karena ini bukan masalah film 3 menit. Saya nggak perlu menonton karena tadi kan pertanyaannya cuma sederhana. Iya. Sisi aja. Kalau menurut logis Bapak, di mana keadilan Tuhan yang telah menjatuhkan hukuman kepada anaknya lah ya, anggaplah atau siapapun yang tidak bersalah? Ya, aku ulangi singkat aja lah. Ini adalah contoh nonton 3 menit ya. Sebenarnya ya kan, itu pertanyaan Bapak itu secara sudut pandang Alkitab, secara terminologi yang ada di Alkitab, dan itu masih universal accepted, pertanyaan Bapak itu salah. Karena Yesus itu bukan dihukum pencipta. Di situ satu. Tapi Bapak tidak akan menerima ini karena durasi Bapak cuma 3 menit. Lebih bagus durasi Bapak penuh baru kita diskusi. Terlepas Bapak setuju atau tidak. Inilah pertanyaannya. Ini kan masalahnya logika. Sebentar dulu, Pak. Saya ada pertanyaan lanjutan nanti mengenai katanya tadi bukan Tuhan yang menghukum. Silakan tuh Bang Ansor, apa yang mau ditanyakan? Silakan, Bang. Saya mau menanyakan tentang tidak bisa diukurnya kecepatan cahaya kan gitu. Berarti tidak berlogika kan itu. Iya. Tidak bisa diukur. Tidak bisa dibuktikan. Itu bahasanya gitu, Pak. Berarti Tuhan Bapak itu logika nggak? Logika. Karena bisa diukur gitu. Loh, Bapak jangan hanya terpaku pada diukur. Lebih bagus Bapak menggunakan kata dibuktikan. Logika itu adalah sesuatu yang sudah terbuktikan atau dapat dibuktikan. Gitu. Dalam arti pembuktian kan karena bisa diraba-raba kan begitu. Itu pembuktian empiris itu bisa menggunakan alat-alat panca indera. Oke, Pak? Bisa menggunakan alat-alat ukur dan lain-lain. Tapi intinya adalah kepada arah dibuktikan. Berarti itu suatu ciptaan karena bisa diukur kan, Pak? Bisa diukur dan bisa dilihat dengan kasat mata dan bisa diraba kan begitu secara logika. Aku
Dari tadi nggak ada menghubungkan dengan karena ciptaan, bisa dibuktikan, nggak ada. Tuhan itu bisa dibuktikan, Pak. Gitu loh. Ya bisa dibuktikan dengan cara dengan logika kita. Oke, Iya. Pak, saya tambahin. Menurut Pak Friends, Tuhan sama manusia kekuatan siapa? Logika. Pak Friends? Halo, Pak Friends. Kuatan siapa? Kuatan Lebih siapa ya? kuat, Mas. Kuatan Sang Pencipta lah. Oke, terus kenapa ketika berantem sama Yakub Tuhan kalah? Aku kan sudah bilang. Profil Enggak, Tuhan logika, itu, itu logikanya logika. iya, Nah, itu logika durasi 3 menit. Artinya 3 menit, Pak, Bapak gini. itu, Pak, gini, Mas. Bapak itu menafikan profil Tuhan yang lain. Nggak bisa dinafikan. Ini Kalau Bapak kan untuk bicara 3 melihat menit dulu. Yang ini kita berbicara, saya sebagai orang di luar Kristen itu cuma melihat dari apa yang Bapak jelaskan dan teman-teman Kristen jelaskan apa ada di kitab Bapak. Saya menangkapnya sebagai nalar dan pakai logika. Kalau Bapak bicara 3 menit, kita berbicara nonton 3 menit. Kalau 3 menit ini diceritakan sama ini A, Bapak bercerita nih sebagai orang yang nonton film penuh. Terus ada lagi yang B nonton film penuh. Ketika cerita Bapak sama cerita si B ini tidak sinkron, logika mana yang saya mau pakai? Ya itu makanya diperlukan lakukan riset sendiri. Nah, Gitu oke. loh, buktikan sendiri istilahnya gitu. Ya, sekarang kan saya bertanyanya ke Bapak nih, masalah logika. Iya. Iya kan? Iya. Ya itu gimana? Bapak gimana ngukurnya? Ketika Tuhan berantem sama manusia, Tuhan kalah, itu gimana? Logika Karena Bapak gini. maknanya gimana? Gini, pencipta semesta alam ini adalah dimensi roh. Malaikat, iblis, setan, ya itu di dimensi roh. Kita berada di dimensi ruang dan waktu, ya. Iya, terus? Nah, dimensi roh itu adalah kita tidak ngerti, yang kita ngerti hanya sedikit. Nah, bahwa dimensi roh itu maha kuasa, maha adil dan sebagainya, kira-kira gitu. Nah. Ketika ditanya kekuatan, kan gitu tadi. Iya. Jangan pernah melepaskan faktor kekuatan dengan faktor-faktor lain yang dimiliki Tuhan, dimiliki pencipta itu, gitu loh maksud aku. Oke. Terus gimana cara logika Bapak membuktikan dimensi roh itu ada? Logika. Kakak Bapak kan berbicara logika. Dimensi roh itu gimana membuktikannya pakai logika? Gampang kali, Pak. Coba. Kalau Bapak nggak setuju dengan yang pertama, kita masuk yang kedua. Nanti ya. Iya. Sekarang yang pertama. Ya. Di kitab suci Bapak, Iya. ada nggak tertulis? Itu nggak pakai logika, Pak. Anggap ada orang yang bertanya Bapak, nggak ada Tuhan. Orang itu cuma pakai logika saja. Nah, sekarang orang itu bertanya ke Bapak pakai logika. Dia tidak memegang kitab suci, nggak pakai ini. Kan Bapak berbicara logika kan? Bukan berbicara iman kan? Bapak buktikan dimensi roh itu ada pakai logika. Apalah, aku teruskan dulu butir satu ya. Iya. Di kitab Bapak itu kan ada. Di kitab saya ini orang bertanya yang nggak ada Tuhan, Pak. Anggap aja ini orang yang bertanya nggak punya kitab apa-apa. Bang Irka, agak rumit tuh. Gimana? Kalau diposisikan penanya adalah ateis, ya kan? Penanya adalah seorang ateis. Ya, maka harus panjang dulu ceritanya. Masalahnya Bapak itu pakai durasi nonton film 3 menit dan full. Nah, setiap pertanyaan itu kalau sedikit kurang bisa diperkenankan dengan di hati Bapak, katanya nonton film cuma durasi 3 menit. Kalau mau full bicaranya itu diskusi 4 mata, Pak. Kan begitu jadinya. Loh, aku kan sudah menerima posisi penanya ateis. Iya, itu gimana? Pak Batistuta ini mundur-mundur. Gimana, Pak? Bukan, jangan diukur dengan ukuran durasi 3 menit, Pak. Durasi 19 detik aja bisa dipanggil. Iya. Kalau nanya posisi ateis, kan gitu. Iya. Tentu aku harus tahu dulu lah. Iya, Pak. File-file yang ada di komputer Bapak. Iya, yang kan di gitu.
Iya Pak. Enggak sesuai dengan pemahaman Bapak aja, tidak usah dengan Iya. file komputer saya atau Iya. siapapun atau orang lain. Jangan, Kalau iya. menurut Pakai nalar Bapak kan aja. tadi Anggap. bicara nalar ini Pak. Iya. Maksudnya Logika, menurut Pak. nalar, ya. Saya kalau saya Pak pribadi untuk meyakinkan orang, saya tidak peduli dia siapa dan bagaimana, saya akan menggunakan kemampuan saya sendiri, potensi saya untuk meyakinkan dia. Saya tidak perlu tahu dia latar belakangnya apa. Sekarang saya lagi. Pakai apa? Ya gitu. Silakan. Saya Ini lagi ya. ada Pak Polisi nih, Pak Kamal masih liur. Jadi tadi posisi ateis ya. Iya. Bagaimana angkat aja, caraku membuktikan, ya kan? Iya. Membuktikan bahwa pencipta itu ada di dimensi roh gitu. Iya. Itu ya. Sementara tidak terlihat, iya. Ya. Pertama aku tanya dulu dia, menurut dia dimensi roh itu apa? Ya nggak bakal tahu Pak. Kalau dia Kan nggak dia bakal ateis. tahu, jangan bertanya seperti itu kalimatnya. Nah tadi Pak, orang ateis itu punya logika Jadi, sama nalar. begini nggak, Pak? Bang Gini Hilkam, loh. itu karena Bang Dulu. Hilkam nonton cuma 3 menit. Bukan. Ya, orang ateis itu punya logika sama nalar Nah, nggak Pak? ini aku kasih tahu sama kawan-kawan ya. Bukan soal pinter bodoh ya. Itu dibuang ya. Iya. Itu Iya, dibuang ini masalah masalah- pinter bodoh. Di luar masalah Masalah durasi menangkal mungkin, lah. Gini ya. Itu ada 4 kuadran. Itu kuadran logika. Iya. Tahu, tidak tahu. Pernah lihat kuadran tuh ya? Iya. Jangan pernah berbicara apapun kepada orang yang tidak tahu apa yang tidak diketahuinya. Kawan-kawan pernah nggak lihat 4 kuadran itu? Kita hanya bicara kepada orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Sampai sini bisa paham nggak? Ya buat dia meyakinkan kalau itu bisa Makanya. bikin dia tahu gimana. Makanya aku tanya dia, ini kan ateis tadi ya. Iya. Aku pertama akan tanya dia, tahu nggak artinya dimensi roh? Kalau dia nggak bisa, kalau dia nggak bisa menjelaskan, aku tidak akan melanjut gitu. Saya tanyakan lagi ke Bapak, kan saya bertanya tuh, Pak, dimensi roh itu apa sih? Gitu. Oke, dimensi roh itu adalah suatu dimensi yang tidak tunduk pada dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang dan waktu ini contohnya adalah segala pengetahuan kita, segala ilmu pengetahuan ribuan tahun, segala praktek-praktek yang dilakukan manusia di bumi, Iya. yang dapat dirasakan dengan panca indera maupun oleh mindset. Itu namanya dimensi ruang dan waktu. Iya. Dimensi ruang itu artinya ada panjang lebar. Dimensi waktu artinya ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa depan. Iya. Di dalam dimensi roh, Tidak ada masa itu. kondisi tadi itu tidak ada masa lalu, tidak ada masa sekarang, tidak ada masa depan. Gitu dulu, Pak. Maaf, Yang Bang mana Hilkam, yang saya- bisa diterima logika, Pak? Yang diterima logika mana? Yang bisa diterima logika yang mana? Kan secara logika tadi Bapak bilang kecepatan cahaya itu tidak bisa diukur secara logika, itu cuma tertulis. Kecepatan cahaya aja nggak bisa diukur, apalagi dimensi roh. Cahaya itu Bukan kelihatan. itu, dia bilang tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan. Nah, gimana bisa membuktikan dimensi roh? Kecepatan cahaya yang cahaya itu jelas adanya. Bapak bilang nggak bisa dibuktikan logika, tapi dimensi roh Bapak bilang bisa di kan Saya gimana Bapak bisa buktikan akar 4 itu adalah 2? Jadi kalau kita mau jujur betul-betulan, jangan jujur cabai merah. sekarang saya bicara metafisika ini. Oi, bisa ganti biar sama Pak satu-satu. biarkanlah dulu Pak Hikam ini selesai, biar puas dia. Gue pun puas gitu loh. Iya. Oh, iya. Kayaknya kalau saya lihat Bang Gimana, Hikam, Pak? Bang Hikam saya potong. Kayaknya Iya. mentok di situ Bang Hikam karena seperti Bang Hikam tadi bilang cahaya aja tidak bisa dibuktikan. Iya. Jelas, Apalagi di situ aja dimensi kayaknya. roh. Ini Iya, kita roh berbicara itu ya. logika ya, bukan berbicara Ya itu iman. kayaknya akan mentok di situ aja. Buka tema aja kalau nggak buka tema. Coba Bang Rama silakan, mungkin Bang Rama ada hal penting. Bukan tema 10 maka 8. Itu menghitung Saya kecepatan mau cahaya. saya mau pelajari tentang benar-benar penebusan dosa ini seperti apa di dalam kekristenan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Gimana tuh Pak Friend? Mana Pak Hikam? Dipending atau gimana? Ini Pak Rama masuk ini. Ya Pak Rama juga kayak Bang Hikam akan mentok. Pak Rama ini berbicara tesufa, kafara, sama Ya terserah kalau Pak Bukan Friend mau Banov. pending juga nggak apa-apa. Mau nggak dijawab juga Ya, nggak apa-apa. Aku lebih Bang suka. Hikam akan mentok kayak. Aku Biar, lebih biar, suka. biar Bang Rama dulu yang carikan situasi dulu Bang Hikam. Aku, Iya, lebih, terserah. aku lebih suka tuntas satu-satu. Kalau enggak,
nggak tahu siapa yang logik, siapa yang tidak gitu loh. Oh ya. Tadi ada yang ateis ya, atau memang menarasikan pertanyaan ateis? Diserupakan. Ya, silakan Bang Rama mungkin biar lanjut biar dari tema mungkin Bang Rama silakan. Ya, tema masih apa Kang Rama ya? Ya kita ya udah langsung ke Pak Rama aja nggak apa-apa Pak Fred. Ya, Terima kasih loh ya Pak Fred. Sama-sama. Silakan Pak Rama. Iya, ini saya mau tanya. Jangan segan-segan. Ya, tentang aturan korban di Perjanjian Lama. Ketika Kain dan Habil melaksanakan korban dari hasil mereka itu, kepada siapa mereka serahkan, Pak? Maksudnya korban bakaran. Iya. Di mana tertulis, ya kan? Habil mempersembahkan korban bakaran, lalu Kain juga mempersembahkan. Itu maksudnya ke arah situ ya? Iya. Pertanyaannya tadi kepada siapa itu ditujukan? Iya. Kepada di kejadian 4, saya kasih ayatnya, Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Bunyinya setelah beberapa waktu ya lamanya ya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan, sebagian korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Berarti di sini Tuhan yang menerima korban persembahan itu ya Pak? Atau seperti apa tanggapan Bapak? Jadi pertanyaannya kepada siapa ini dipersembahkan, begitu? Iya. Itu di dalam ayatnya jelas terjawab sendiri. Persembahan bagi Yahweh. Gitu. Ya, itu di konteks Perjanjian Lama ya? Iya. Ya, sekarang Perjanjian Baru, ketika Yesus menjadi korban penebusan dosa, kepada siapa darah Yesus diserahkan? Oh, ya. Penebusan dosa. Iya. Itu kaitannya begini. Kepada pencipta itu juga. Ya. Yesus kan disandarkan sebagai pencipta. Yesus adalah Tuhan itu sendiri menurut kami. Lalu apa keheranannya? Apa kejanggalan yang Bapak lihat? Apa kritiknya? Terus Tuhan menebus dosa kepada Tuhan begitu ya, menurut logika? Mungkin aku bisa menggunakan kalimat lain yang lebih tepat sesuai data yang ada. Iya, silakan. Itu bahasa bebas seperti itu mungkin ya. Jadi ketika pemberontakan manusia di awal-awal dulu, itu ada pelaksanaan reward dan punishment. Hukuman atau dampak akibat suatu perbuatan. Hukuman itu begini, Adam dan Hawa itu tidak boleh lagi bergaul, berinteraksi sosial langsung dengan pencipta. Karena mereka sudah tidak patuh pada arahan pencipta. Ketidakpatuhan itu menurut Alkitab itu adalah pelanggaran dan itu adalah pemberontakan. Di dalam hadirat atau apa ya, nggak tepat. Di dalam kelompok Tuhan, itulah kita bahasanya. Itu tidak ada yang berbeda, tidak ada heterogen. Semua patuh pada dia. Yang tidak patuh disepak langsung. Nah, ketika pemberontakan terjadi, ya, karena pelaku pemberontakan adalah ciptaan manusia yang dari tanah, yang beda dengan malaikat ciptaannya itu bukan dari tanah, itu ya. Dan malaikat itu ada di dimensi roh, sementara manusia itu ada di dimensi ruang dan waktu karena ada di bumi ini. Nah, itu dibedakan, Tuhan membedakannya menurut Alkitab. Kepada manusia ini, kalau Alkitab menuliskannya karena begitu besar kasih Tuhan kepada manusia. Tetapi kalau bahasa bebasnya, Tuhan memilih diberikan second chance kepada manusia supaya manusia yang pada awalnya hidup bergaul dengan penciptanya, karena pemberontakan mereka disepak keluar, tidak bisa bergaul langsung, itu diberikan second chance untuk membuktikan bahwa mereka melakukan pilihan yang tepat, di mana awalnya mereka akan melakukan pilihan yang salah, yaitu
memakan buah itu. Nah, itu second chance yang diberikan Tuhan kepada keturunan Adam. Nah, itu lalu aku lupa, Pak. Tadi pertanyaannya apa? Pak Rama. Pertanyaannya, ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban bakaran karena penebusan dosa, ya, penebusan supaya aku udah ingat. Udah ingat lagi, ya. Nah, di dalam second chance itu, ya, sudah terjadi kerusakan pada namanya ciptaan itu. Dan Tuhan memberikan second chance untuk perbaikan itu. Nah, bagaimanakah teknisnya perbaikan kepada manusia ciptaan itu? Perbaikannya adalah, gitu ya, harus ada penebusan. Penebusan itu adalah seperti yang itu. Ada pencurahan darah. Itu di Taman Eden sudah dijelaskan. Tuhan menyembelih seekor hewan. Nah, itu singkatnya begitu. Nah, siapa pelakunya itu? Pelakunya Tuhan sendiri. Nah, apakah Tuhan tidak mungkin mempersembahkan dirinya sendiri? Aku menjawabnya, apakah tidak mungkin Tuhan mempersembahkan dirinya? Itu bahasa kita. Dalam bahasa teknisnya, apakah Tuhan tidak mungkin melakukan suatu tindakan koreksi supaya peristiwa yang sudah terjadi itu bisa kembali ke yang lama, supaya produk yang cacat itu bisa kembali kepada sebelum cacat? Ya bisa. Cuma dari sisi manusia itu memang satu keheranan kok Tuhan mempersembahkan diri kepada Tuhan. Tetapi keheranan itu sudah dijawab di dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Keluaran, Tuhan berseru kepada Tuhan yang di langit. Pak Pria sudah tangkap. Silakan Pak Rama lanjut lagi, karena terlalu panjang nanti lupa lagi pertanyaannya. Di dalam kitab Kejadian, 3 ayat 21, mengenai kan awal kurban ini berawal dari Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, itu lalu mengenakannya kepada mereka. Ini awal dari konteks timbulnya tentang korban. Karena ketika jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, terbukalah mata manusia mereka. Setelahnya mereka sudah terlepas dari mata rohani, sudah terbuka ya. Mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga mereka kaget melihat satu sama lain dalam keadaan telanjang dan bersembunyi di semak-semak. Tetapi Tuhan ingin memberikan pakaian, Tuhan memakaikan pakaian untuk mereka. Di dalam konteks perjanjian lama yang Bapak sebut tadi, yang saya bacakan ayat ini, di sini Tuhan tidak menyembelih bagian dari dirinya, tetapi Tuhan menyembelih binatang untuk mengambil kulitnya untuk memakaikan kepada manusia tersebut. Nah, kira-kira ada konteks di dalam Alkitab yang menjelaskan secara gamblang bahwa Tuhan menebus dosa kepada Tuhan. Karena konteks di dalam Alkitab tentang penebusan dosa, Yesus mati ya di tiang salib dan mencurahkan darahnya untuk menebus dosa. Nah, ini sampai saat ini belum ada kejelasan ya. Saya sudah banyak bertanya kepada saudara-saudara saya yang Kristen. Ketika Kain dan Habil mengadakan korban, itu Tuhan yang menerima. Tetapi ketika Yesus digantung di tiang salib, mohon maafnya kalau kata-kata saya agak kasar, untuk mencurahkan darahnya sebagai penebus dosa. Ya, kira-kira ada ayat yang bisa menjawab di dalam kitab itu sendiri bahwa Yesus ini yang dibunuh ini untuk menebus dosa kepada Tuhan kembali, atau kepada siapa Yesus menebus dosa? Karena ketika kita mengatakan Yesus menebus dosa, harus ada tujuannya, ke siapa dia menebus dosa. Kalau memang kepada Tuhan itu sendiri, berarti Yesus menebus dosa kepada Yesus, tapi tidak terdapat ayat itu. Mungkin secara iman kita bisa memahami hal itu, tapi secara logika atau yang tertulis tidak mencatat hal seperti itu. Kira-kira menurut tanggapan Bapak seperti apa? Yang bisa dimengerti kita orang banyak. Ya siapa tahu ya di antara kita orang umat-umat muslim yang ada di sini bisa lebih memahami tentang konteks penebusan dosa. Karena ini saya contohkan ya, Bapak berhutang ke saya yang menebus ke saya kembali. Itu kalau logika kasarnya seperti begitu. Tapi apakah Alkitab bisa menjawab hal itu sesuai dengan konteks penebusan dosa ini? Ke siapa Yesus menebus dosa? Ke Tuhan kah? Ke siapa? Silakan Pak.
Itu di perjanjian lama, kan ada ayatnya. Ya kan? Aku sendirilah yang akan menyelamatkanmu, yang akan menebusmu, dan lain-lain lagi. Bapak pernah nggak dengar itu diucapkan kawan-kawan yang lain, Kristen lain? Oh, Pak Rama? Ya bagaimana? Bapak pernah nggak mendengar ayat ini yang diucapkan kawan-kawan Kristen di dalam Ya. perjanjian lama? Itu George F.F. berkata, akulah penebusmu, tidak ada yang lain, tidak ada wakil, tidak ada utusan, bukan duta, aku sendiri yang akan menyelamatkanmu. Pernah nggak Bapak mendengar ayat seperti itu? Ya, valid Pak. Tetapi pertanyaan saya kepada Bapak kembali, ini Bapak menjawab yang ayat itu, kembali Bapak menimbulkan pertanyaan yang lebih parah lagi. Pertanyaan saya, yang digantung di tiang salib itu Yotevave atau bukan? Itu juga ada jawabannya, Zakaria 12 ayat 10. Ya. Bunyinya? Mereka akan memandang kepadaku yang mereka tikam. Itu menjawab itu, Pak. Oke, berarti yang tertikam di tiang salib Yotevave ya? Iya. Oke, baik, kita koreksi lagi. Dan ya, saya tampilkan di Matius 17 ayat 22 sampai 23. Ini kata Yesus ya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, ini kata Yesus yang saya mau sebut, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Apakah anak manusia ini yang disebut Yotevave itu, Pak? Matius 22 ayat 22 sampai Matius 17 ayat 22 sampai 23. Iya. Pertanyaannya, anak manusia akan segera diserahkan ke tangan manusia dan mereka ke tangan manusia, ya. Anak manusia ini kan Yesus yang diserahkan. Iya. Pertanyaannya tadi? Ya, apakah anak manusia ini yang disebut Yotevave itu, Pak? Jadi begini, di dalam perjanjian lama itu bangsa Israel tuh menggunakan kata Bapa, menggunakan juga kata Hashem, menggunakan kata Yahweh, Jorhevave, dan macam-macam untuk menyebutkan Sang Pencipta, gitu ya. Nah, di dalam perjanjian baru itu Yesus memperkenalkan kata anak manusia. Artinya adalah Tuhan yang menyatakan dirinya di tengah-tengah manusia dalam tampilan luar seperti manusia. Itu, Pak. Roh Kudus itu adalah esensi. Esensi itu artinya hakikat. Hakikat itu artinya bahan-bahan. Roh Kudus itulah menunjukkan bahwa Allah itu hakikatnya adalah roh, dimensi roh. Jadi menjawab pertanyaan tadi, apakah yang ditikam tujuh Yotevave? Seperti itu, Pak. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menyatakan diri di antara manusia di bumi pada 2000 tahun lalu dalam tampilan luar seperti manusia, sama seperti di padang gurun selama 40 tahun dalam bentuk seperti tiang awan dan tiang api dan sebagainya. Itu kira-kira. Jadi begini Pak, menyangkut Tuhan menyatakan diri sebagai manusia. Di dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus yang diserahkan, anak manusia yang dilahirkan Maria, yang diserahkan di tiang salib untuk menjadi penebusan ini, apakah dia mutlak Yotevave itu atau bukan? Itu saja pertanyaannya. Ya, Bilangan 23 ayat 19. Bapak menyajikan ini Elohim bukanlah manusia, sudah jelas. Manusia itu hakikatnya daging. Elohim itu hakikatnya roh, yaitu dimensi roh. Sempurna jawaban Bapak. Ya, lalu, sempurna jawaban Bapak. Lalu, ya kan, Yesus yang tadi itu kan begini kalimatnya. Tuhan sendiri sesuai dengan ayat-ayat di perjanjian lama turun di antara manusia. Makanya dibuktikan ya gitu loh. Karena dia ada bosan selama ini melalui
Musa, melalui yang lain. Ini dia langsung turun gitu loh. Sama seperti si Dajjal Bapak, yang sama kami sebut antikristus, itu adalah iblis dan setan yang nanti akan turun sendiri menyatakan dirinya sebagai Dajjal di antara manusia dalam bentuk tampilan luar seperti manusia. Gitu kira-kira Pak. Yesus pun seperti itu. Iya, jadi ini pertanyaan lagi ya. Mudah-mudahan Bapak tidak capek untuk menjawab. Sebentar Bang Rama, itu Dajjal Bapak itu maksudnya apa sih? Sabar. Iya. Interupsi. Iya. Interupsi. Enggak, maksudnya masalah Dajjal Bapak itu, Dajjal itu ditujukan kepada siapa gitu loh. Jadi Gini, seperti si Dajjal Bapak itu artinya gini ya. Kan di dalam kitab Bapak ada cerita tentang si Dajjal, kan gitu. Benar atau tidak? Iya, Dajjal. Nah, si Dajjal itu kan nanti akan nampak di bumi, betul atau tidak? Oke, betul. Itu maksudnya, Bro. Iya. Bukan ditujukan untuk kepada siapa? Bukan Bapak yang jadi Dajjal, bukan Bapak yang jadi Dajjal. Bukan. Iya, supaya enggak, maksudnya dari tadi itu udah 3 kali saya sudah tangkap. Saya sudah tangkap. Oke, lanjut ya. Pak Rama. Iya. Pak Rama jelasin dong sama Batistuta itu supaya nggak salah paham, supaya nggak melebar. Nggak apa-apa, Bang Asor. Tadi maksudnya itu bukan begitu. Ini bukan artinya Islam itu Dajjal, bukan begitu Batistuta. Paham ya, Bro? Oke, kalau kita lanjut. Ya, maaf Pak, saya juga perlu klarifikasi soalnya kan masalah bapaknya itu yang terakhir itu. bukan Bapak yang jadi Dajjal. Bukan ditujukan ke saya. Jadi gini kawan-kawan, kita bicara ini kan nggak ada honornya. Bukan Bapak yang jadi Dajjal. Oke. Kita bicara nggak ada honornya. Begini Pak Brian, jangan sampai berpikir Bapak yang di surga jadi Dajjal tuh. Kita berbicara nggak pakai honor. Oke, lanjut Bang Rama. Kalau kita ada yang nggak jelas, ya silakan tanya seperti Batistuta tadi. Oke aja lah gitu. Oke. Tadi dengan gamblang Bapak menyebutkan bahwa Yotevave itu roh. Yotevave itu roh. Sedangkan yang digantung di tiang salib mempunyai daging dan darah. Iya. Apakah menurut Bapak roh itu berdarah dan berdaging tidak? Sekarang begini, Tuhan itu kan Maha Pencipta. Dan Alkitab menuliskan, ya, dan orang Israel sama pemahamannya dengan aku, bahwa Allah itu sendiri yang melindungi mereka pada siang hari dalam bentuk tiang awan dan dalam malam hari dalam bentuk tiang api. Aku hanya bisa menjawab seperti itu. Iya. Saya tidak akan memaksa lebih dalam lagi. Saya hanya melebihi dari apa yang Bapak. Oke. Enggak, pakai logika pun bisa, Pak Rama. Iya, saya paham. Tapi masalahnya boleh nggak Pak? Ketika anak manusia ini yang disebutkan anak manusia yang diserahkan kepada penyalipan ini, di situ ada teriakan. Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya, kata lain Bapak, kata lain Tuhan. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Ini yang teriak, ini Yotevave yang teriak atau siapa Pak? Nah, ini pertanyaan bagus Pak Rama. Dan topi ini itu dihindari oleh kawan-kawan Kristen yang lain. Ya. Artinya bukan pertanyaan ini yang dihindari. Substansi dari pertanyaan itulah yang perlu dijelaskan. Yesus itu adalah tampilan luarnya seperti manusia, tetapi dalam bahasa bebas dia bukan 100% manusia. Mau lebih dalam lagi, ya, bahwa itu Maria itu sebagai ibu kandungnya, ya, ini konsekuensi logis Alkitab. Dasar aku ngomong itu konsekuensi logis Alkitab. Literalnya tidak ada di Alkitab. Tuhan Maha Cerdas, kalimat ini tidak ada di seluruh Alkitab. Tetapi statement Tuhan Maha Cerdas itu adalah konsekuensi logis Alkitab, karena tidak ada satupun ayat Alkitab yang menentang statement Tuhan Maha Cerdas. Jadi tentang Yesus tadi yang bukan 100% manusia, supaya lebih paham sedikit, itu Yesus itu tidak memerlukan bahan-bahan darah-darah apapun dari kandungan ibunya. Kalau paham, itu untuk menunjukkan bahwa dia itu bukan 100% manusia, karena Tuhan tidak membutuhkan itu.
Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi. Halo, selamat malam. Malam. Lupa aku Pak Rama, apa tadi pertanyaan Pak Rama? Pertanyaan saya, ketika Yotevave ini yang tersalib menurut Anda, berdarah. Ya. Lalu Bang Rama ini boleh terakhir nggak ini? Nanti kita buka tema. Iya. Banyak kawan Kristen juga saya biar ya. Ketika Yotevave ini teriak, Eloi Eloi lama sabatani, dalam artian Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Iya, aku ingat lagi ya. Ya. Jadi komponen aku sebagai manusia itu ada namanya rohku sendiri. Baru yang kedua ada namanya ada namanya misalnya kita beli mobil baru ya, maka di mobil baru itu kita dapat ban serap secara umum gitu ya, walaupun kadang-kadang ada mobil baru nggak ada ban serapnya, harus beli sendiri, tapi kita ke analogi seperti itu. Sifat refleks manusia, lalu sifat sifat default manusia seperti lapar, ngantuk, capek, itu sifat default manusia, dan ada sifat refleks manusia. Dalam pertanyaan Bapak tadi, ketika Yesus berbicara seperti itu, kita menyatakan bahwa Yesus memenuhi nubuatan tentang Eloi Eloi lama sabachthani yang ada tertulis di Perjanjian Lama. Itu satu. Tapi kalau aku menambahkannya dengan itu begini. Yesus tidak memiliki roh manusia, tetapi Yesus memiliki panca indera manusia. Dalam konteks sejauh mana? Ya kira-kira gitulah. Artinya Yesus bisa lapar, bisa berpikir, bisa ini dan sebagainya. Nah, dan dia merasakan sebagai istilahnya sifat default kedagingannya, walaupun kedagingannya tidak 100% sama seperti manusia. Ya, dia bisa merasakan ada satu peristiwa di mana bahwa dia harus masuk ke step selanjutnya. Nah, jadi kedagingannya itu yang bicara. Walaupun kedagingan dia, artinya dia merasakan gimana kalimat tepatnya ya? Oke, mungkin Bang Rama sudah ditangkap ini. Mungkin bahasanya begini ya. Ya, sudah ditangkap. Sudah lah, kasihan. Iya. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf kalau pertanyaan saya agak menyinggung perasaan Anda, saya mohon maaf ya. Semoga Bapak bisa berdiskusi di sini dengan baik. Oke, terima kasih saudara-saudara. Ya, gini Pak Rama. Oke, saya sedikit. Ya. Ini Pak Frans itu ini nggak ada menyinggung. Kenapa? Karena dari awal kan kita sudah sepakat. Kita tidak menang-menangan. Ya. Lalu kayaknya kawan-kawan nggak ada mengeluarkan ucapan-ucapan yang apa. Yesus di tiang salib. Itu tertulis di kitab. Dan itu tidak salah. Ya, saya takutnya jangan sampai Bapak tersinggung. Nggak bisa jawab. Oh, enggak. Halo, selamat malam. Ini ini saya mau dari tanya. Vatikan ini, Pak Yusuf baru muncul dari Vatikan ini. Bukan, jangan gitu. Ini apa? Ini kan konferensi ini apa ya? Dari mana maksudnya? Saya mau tahu. Saya Katolik. Konferensi ini dari mana? Udah bikin tema saja. Bukan bikin tema saja. Iya, bukan Katolik tapi dari gagal. Pak Batistutang, mohon tahan dulu, sedang ditanya Pak Frans biar dengar jawabannya. Ya, saya bukan Katolik. Saya bukan Katolik. Kalau registernya itu Protestan. Iya, Protestan mana? Ya, sampai segitu aja yang bisa saya sebut. Protestan yang besar di Indonesia. Jadi istilahnya gereja. Ya, karena saya lihat begini ya, ada penjelasan yang banyak ini ya, agak sedikit berbeda dengan saya, berbeda dengan apa yang tertera apa yang ada di dalam iman kekristenan. Ya, dia pada umumnya mungkin gitu ya Pak. Seperti oneness tapi nggak tahu lah. Coba buka tema baru aja.